Pemirsa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KPP. Dalam hal ini KPU Republik Indonesia pada Jumat 22 September 2023. Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam menyusun regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota atau PKPU 10/2023. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Ibriza Fasti Ifhami, wartawan Tribunnews.com. Rekan Ibriza Fasti Ifhami, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih, Mi. Betul sekali yang dikatakan oleh Mi, di mana hari ini memang dijalankan sidang di DKPP Republik Indonesia di Jakarta seperti itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU Hashim Asyari beserta para anggotanya seperti itu. Dalam persidangan hari ini, jajaran pengurus KPU RI selaku pihak teradu hadir lengkap di ruangan sidang DKPP RI. Di antaranya ada Ketua KPU Hashim Asyari, kemudian anggota Idam Holik, Agus Melas, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Muhammadin Afifuddin. Sementara untuk anggota KPU Betty Epsilon Idros hadir melalui virtual seperti itu. Sementara itu hadir juga di ruang sidang para pengadu, yakni Nike Ferawati Tangka, Kristiawati, kemudian Misto Hizaman, Werdianingsi, dan Hadar Nafis Gumai seperti itu. Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam penyusunan regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota atau PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Terkait hal ini, ada sejumlah dugaan pengadu yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, adapun pengadu menduga KPU melakukan perubahan ketentuan pasal 8 ayat 2 peraturan KPU yang sudah disampaikan dalam uji publik seperti itu. Sebelum dilakukan perubahan, aturan tersebut masih memuat hasil perhitungan 30% keterwakilan perempuan dilakukan pembulatan ke atas. Sedangkan menurut pihak pengadu, perubahan yang dilakukan KPU terkait pasal 8 ayat 2 huruf A PKPU bertentangan dengan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu seperti itu, yang secara eksplisit menjamin pemenuhan hak politik perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD, yaitu daftar bakal caleg pada setiap daerah pemilihan memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Jadi pasal 243, 244, dan 245 Undang-Undang Pemilu seperti itu. Terlebih, kata pengadu, tidak ada penjelasan secara utuh, menyeluruh, dan lengkap kepada publik terkait alasan KPU merubah norma pasal tersebut. Sehingga dalam petitumnya, para pengadu meminta DKPP RI untuk memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hashim Asyari dan para anggotanya. Bahkan pengadu meminta sanksi tersebut berupa pemberhentian secara tetap dari jabatan mereka sebagai jajaran pengurus KPU saat ini seperti itu. Begitu Justin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik rekan Ibriza Fahmi, maksud kami Ibriza Fasti Ifhami, wartawan Tribunnews.com. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terancam terkena sanksi imbas kabar bergabungnya Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sesuai aturan ADART PDIP, dalam satu keluarga dilarang berbeda partai. Namun demikian, relawan pendukung sahabat Kaisang atau Saka Kota Depok menyambut baik Kaisang Pangarep masuk kancah politik tanah air. Relawan Saka berharap Kaisang maju menjadi calon wali kota Depok di Pilkada Depok 2024 seperti yang diperjuangkan relawan Saka selama ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Relawan Saka Depok Yopi Setiabudi. Menurut Yopi, sejatinya masyarakat Kota Depok sangat membutuhkan Kaisang, sosok muda yang mempunyai mentor kelas dunia. Yopi mengatakan seperti yang disampaikan di video yang diunggah PSI, Kaisang Pangarep memiliki niat dan tujuan yang mulia untuk Indonesia dengan terjun ke politik. Yopi memastikan relawan Saka akan mengawal kiprah Kaisang Pangarep di dunia politik tanah air dan memberikan support terbaik.
Sebelumnya, Yopi mengatakan relawan Saka tengah melakukan konsolidasi mengenalkan Kaisang ke warga Depok. Konsolidasi yang sudah dilakukan, Yopi berujar dengan membentuk 11 simpul yang ada di setiap kecamatan di Depok dan turunannya. Tak hanya itu, kata Yopi, untuk melakukan sosialisasi selain melalui media sosial, ia mengimbau dan mengajak setiap masyarakat yang tergabung dalam grup WhatsApp agar memanfaatkan sosial media masing-masing. Yopi menuturkan pihaknya saat ini juga telah menyebar berbagai spanduk yang ada di mana spanduk tersebut adalah hasil daripada donasi dari rekan-rekan sahabat Kaisang. Menanggapi kabar bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berjanji akan mengecek langsung kebenaran kabar tersebut dengan bertanya ke Kaisang. Puan mengaku baru mendengar kabar Kaisang Pangarep bergabung dengan PSI pada Kamis 21 September 2023 pagi. Puan mengungkapkan ia akan bertanya langsung ke Kaisang Pangarep perihal kabar tersebut. Lebih lanjut, Puan enggan berkomentar saat tanya terkait aturan di PDIP bahwa satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai. Sebab jika betul Kaisang bergabung dengan PSI, maka berbeda partai dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDIP. Pak, soal Mas Kaisang Pak, satu lagi, Pak. masuk PSI kan Pak? Berkaitan dengan hutan adat, Mas Mas. Kaisang masuk PSI. Mas Kaisang masuk PSI, Pak. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai Ya, PSI? biasa di dalam keluarga kita doa restu. Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra menanggapi kabar bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep PSI. Dalam hal ini, Kaisang disebut terhalang aturan PDIP agar satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai. Icuk mengaku tak percaya aturan seperti itu di PDIP dan menjadi kebijakan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Menurut Icuk, PDI tentu adalah partai yang demokratis pada keluarga kadernya. Kemudian ketika ditanya terkait kemungkinan keluarga Presiden Joko Widodo bisa dipecat dari PDIP, Icuk mengatakan PSI bisa menjadi pilihan dari keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Meski demikian, aturan PDIP terkait tak boleh ada anggota keluarga kader yang berbeda partai memang ada nyatanya. Contohnya, aturan tersebut pernah dipraktikkan terhadap Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang merupakan kader PDIP. Ia dicatat sebagai kader PDIP lantaran istrinya justru pindah ke PAN, meski ada pula alasan lain terkait pencopotan terhadap Murad, yakni berperilaku emosional saat klarifikasi terkait kepindahan istrinya ke partai lain. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun mulanya menyebut partainya menghormati anak muda yang ingin bergabung ke politik. Ia mengatakan ada banyak ruang bagi anak muda di dunia politik. Hasto pun mempersilahkan Kaisang Pangarep bergabung ke PDIP sebagai kader. Hasto pun menyinggung aturan PDIP terkait satu keluarga tak boleh berbeda partai. Di sisi lain, Hasto mengingatkan berpolitik harus memiliki tujuan yang jelas. Hasto mengatakan kader PDIP harus siap ditugaskan sebagai apapun.
Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo mengatakan pihaknya tengah menikmati kegembiraan anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, yang dinyatakan masuk sebagai kader PSI tersebut. Yogo berujar seusai dinyatakan bergabung ke PSI, Kaisang Pangarep membawa efek luar biasa. Menurutnya, Kaisang efek mampu memberikan dan menggerakkan anak-anak muda untuk bergabung dengan PSI. Diketahui Yogo ditugasi Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI untuk menggait anggota baru. Baru diumumkan pada Rabu sore, pada Kamis pagi, PSI telah menerima 65 calon legislatif atau caleg baru, efek dari bergabungnya adik Gibran Rakabuming Raka tersebut. Para caleg terbagi dalam sejumlah tingkat pemilihan baik dari DPRD Kota, Kabupaten, sampai DPR RI. Mereka berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung. Untuk wilayah Kota Solo sendiri, Yogo menerangkan adanya caleg baru, yakni pengusaha sukses Budi Santoso. Caleg baru tersebut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Dapil B, Jawa Tengah. Terkait bergabungnya Kaisang Pangarep, Yogo mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait jabatan atau tawaran partainya untuk Kaisang Pangarep. Namun demikian, Yogo menjelaskan bahwa akan ada kejutan lebih lanjut terkait masuknya Kaisang Pangarep ke PSI. Yogo juga menyampaikan Kaisang efek masih akan terus berlanjut. Menurutnya, gebrakan lainnya akan segera diumumkan. Calon legislatif P3 DPRD Jawa Timur, Santi Fauziah, merasa yakin bisa lolos pemilu 2024 meskipun merupakan pendatang baru. Keyakinan Santi lantaran efek ekor jas pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Santi, dukungan terhadap Ganjar Pranowo akan sangat berpengaruh bagi elektabilitasnya. Seperti diketahui, P3 merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Apalagi Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu P3, juga masuk di bursa bacawa pres Ganjar. Santi hadir dalam talk show politik Tribun Series bertema Siapa Paling Bisa Merogoh Hati Pemilih di Surabaya, membedah jurus para caleg bergaya suara di Dapil Jatim 1. Talk show ini juga menghadirkan Bacaleg Demokrat Rasio, Bacaleg PAN Edward Dewaruci, hingga Reni Widya Lestari yang merupakan Bacaleg Partai Gerindra. Menurut Santi, partainya saat ini sudah berbenah, yakni belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya yang perolehannya sempat anjlok. Pemilu 2024 mereka optimis termasuk di DPRD Jawa Timur, apalagi dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke partai berlambang Ka'bah tersebut. Santi pun tak memungkiri pemilu 2024 adalah tantangan tersendiri bagi dirinya. Apalagi pemilu 2019 lalu P3 belum berhasil meloloskan kader ke DPRD Jatim dari daerah pemilihan kota Surabaya yang dikenal sebagai dapil neraka. Sebagai penantang, Santi sadar harus ada upaya lebih yang terus digenjot. Hal ini agar dapat mendulang suara hingga lolos ke gedung Indrapura. Di antaranya adalah terus mendekati pemilih Nahdliyin sebagai basis mereka. Mesin partai pun ditegaskan sudah berjalan. Pemilih Nahdliyin di momentum pemilu 2024 ini dinilai lebih cair, lantaran PBNU juga menegaskan terbuka dan mengambil jarak yang sama dengan partai politik. Juga ditawarkan ini kan namanya kan yang sekarang di P3 ini. Nah, untuk konteks caleg ada dampaknya tidak? Pasti banyak dampaknya ya. Ini kalau kita membacanya dari Pak Sandi. Ya. Yang pertama, pasti terdampak juga karena ini momennya P3 yang memang dulunya memang partai besar, akan tapi beberapa kurun periode memang anjlok. Mungkin terjun payung ya bisa dibilang seperti itu. Karena dulu memang P3 itu kalau kita mempelajari dan mengevaluasi kesalahan kami ya, kami memberdayakan hanya
manusia yang sudah ibaratnya sudah matang, Ya, kemampu dan belum matang tidak kami berdayakan. ya. Di periode ini dengan ikon Mas Sandiaga Uno, kami berupaya untuk mendulang sekuat-kuatnya para Gen Z. Kami gunakan di dalam sistem kami. Jadi Milenial dan Gen Z ya. betul, milenial dan Gen Z. Dan itu sangat berdampak. Yang pertama dari ikon Mas Sandi, Ya. yang kedua dari ikon partainya sendiri, karena kami P3 merupakan sampai saat ini merupakan partai pertama yang bergabung untuk mendukung Ganjar. Oke. Nah dari situ elektabilitas dari Ganjar maupun PDI sempat menggandeng naiknya P3 juga, dan itu sangat berpengaruh pada kami. Artinya apa namanya, Ganjar yang didukung oleh P3 meskipun sekarang kan belum jelas siapa cawapresnya, itu ada dampak ya elektoral baik kepada partai maupun pada caleg. Iya pastinya karena PDI dan juga Pemirsa, bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menyempatkan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren dan Majelis Taklim At-Taqwa Cianjur. Silaturahmi tersebut dalam rangka safari politik di Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 21 September 2023. Dalam silaturahmi ini, Anies Baswedan mengajak para pengasuh pondok pesantren dan para jamaah untuk menyambut perubahan di Indonesia. Anies dalam keterangan tertulis mengatakan ingin negara melindungi dan mengayomi semuanya. Pada kesempatan tersebut, Anies berujar harus ada perubahan. Anies berharap perubahan ini terus menggema di Cianjur dan sekitarnya dan meluas ke Jawa Barat hingga ke pelosok Nusantara. Selain mengunjungi pesantren At-Taqwa Cianjur, Anies Baswedan bertemu kelompok pemuda di Cianjur, yakni Forum Pemuda Cianjur. Dalam kesempatan tersebut, Anies menyebut pendekatan kolaboratif yang ia usulkan nanti akan memberikan respons dari anak muda untuk memberikan solusi. Anies Baswedan berujar ke depannya kegiatan pemerintah pasti membutuhkan kerja kolektif, apalagi menurutnya ke depan peran anak muda lebih instrumental. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan peluang pasar yang lebih luas. DPP PKS Sulawesi Selatan atau Sulsel akan mengadakan apel siaga pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 23 September 2023 besok.
Apel siaga pemenangan akan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaiqo di Pemirsa DPW PKS Sulawesi Selatan atau Sulsel akan mengadakan apel siaga pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 23 September 2023 besok. Apel siaga pemenangan akan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaiqo di lapangan MB Sailan Jalan Harta Sening, Kota Makassar. Hal tersebut dilakukan pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro PKS, di mana menetapkan pasangan baca pres Anies Baswedan dan bacawa pres Muhaimin Iskandar alias Caimin. Apel siaga pemenangan yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pengurus Ranting atau DPRA PKS sesulsel tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Tak hanya Ahmad Syaiqo juga dihadiri oleh Anies Baswedan. Demikian disampaikan oleh Ketua PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyid pada Jumat 22 September 2023. Amri mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan komitmen PKS Sulsel untuk all out memenangkan Anies Caimin pada pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Rencana kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Presiden PKS yakni pada tanggal 23-24 September 2023. Menurut Amri, ini menjadi momentum yang sangat penting dan langka bagi warga Sulsel, terkhusus kepada seluruh anggota PKS. Sebagai informasi, apel siaga pemenangan yang menargetkan 5.000 anggota dan simpatisan PKS acara akan digelar di lapangan MB Sailan, Jalan Harta Sening, Kota Makassar. Sebelum apel siaga pemenangan, terlebih dahulu akan diadakan konsolidasi caleg PKS Sulsel di Hotel Dalton, Jalan Perintis, Kemerdekaan di hari yang sama. Presiden PKS dan Anies Baswedan dijadwalkan memberikan pembekalan kepada caleg PKS mulai dari tingkatan DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, hingga DPR RI. Kedua kegiatan ini masuk dalam agenda prioritas show Anies Baswedan di Sulsel. Selain caleg, seluruh anggota legislatif PKS juga diwajibkan hadir. Amri juga menambahkan bahwa esokan harinya kader anggota dan simpatisan PKS akan tumpah ruah bersama relawan dan simpatisan pendukung Anies Caimin. Agenda tersebut berkaitan dengan acara Jalan Gembira bersama Anies Baswedan pada Minggu 24 September 2023. Bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan memulai kunjungannya ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Anies mendatangi Pasar Induk Cianjur pada Kamis 21 September 2023 kemarin.
Baru turun dari mobil, Anies telah diberondong keluhan dan curhatan sejumlah pedagang, pengelola pasar, hingga warga. Mereka meminta adanya perubahan yang signifikan. Selama ini ujarnya masyarakat mengetahui pasar milik pemerintah, namun pengelola merupakan pihak swasta. Hal tersebut diungkapkan oleh pengelola pasar Ujang Koswara. Dengan kondisi seperti ini, dikatakan Ujang, pasar mengalami kesulitan untuk berkembang. Berjalan menyusuri kios demi kios, Anies Baswedan dicegat Dadang, seorang pedagang daging yang mengeluhkan kios makin sepi. Menurut Dadang, itu terjadi karena daya beli masyarakat menurun akibat mahalnya harga bahan pokok. Sambil mendengar keluhan warga, sejumlah pedagang dan konsumen teriak histeris berteriak Anies Presiden. Di sebuah kios kelontong, Anies Baswedan disuguhi sepaket gula aren oleh pedagangnya, Dede. Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan pun tersenyum. Dalam kunjungannya, Anies Baswedan mengatakan ingin belanja masalah dan menyelami berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Anies Baswedan pun menjanjikan adanya kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera. Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan gagasan yang akan diterapkan saat terpilih menjadi Presiden 2024 hingga 2029 mendatang. Gagasan tersebut ia ungkapkan di depan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada Selasa 19 September 2023. Berbicara di acara 3 Baca Pres bicara gagasan yang dipandu Najwa Shihab, Anies Baswedan menyampaikan pentingnya menambah kota-kota di Indonesia sebagai pusat pengembangan perekonomian yang saat ini masih terpusat di Jawa bagian Barat, khususnya di DKI Jakarta. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang juga juru bicara Anies Baswedan menjelaskan pentingnya mewujudkan 14 kota penggerak ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, fenomena urbanisasi kini menjadi tren semua wilayah urban di dunia. Urbanisasi atau pergerakan masyarakat dari daerah non-kota seperti pedesaan ke perkotaan menjadi penggerak utama perkembangan ekonomi di hampir semua negara. Dikatakan Anies Baswedan, kunci untuk sektor jasa yang dinamis sebagai motor ekonomi perkotaan yang kemudian memotori daerah-daerah di sekitar perkotaan adalah keterampilan tenaga kerja. Usahakan sukun 2024. Insya Allah jadi hidup. Masuknya Partai Demokrat dengan figur Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam Koalisi Indonesia Maju KIM diyakini mampu memberikan tambahan kemenangan bagi Prabowo Subianto pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Viva Yoga Mauladi. Kehadiran SBY dan Demokrat disebut semakin memastikan kemenangan koalisi Prabowo di Provinsi Jawa Timur. Adapun Jawa Timur menjadi lumbung suara nasional selain Jawa Barat. Mulanya Viva ditanya apakah PAN dan Kim juga menganggap penting figur atau tokoh Nahdlatul Ulama NU untuk menyasar suara di Jawa Timur. Menurut Viva, figur NU memang menjadi salah satu variabel penting. Namun PAN melihat kini Kim melirik figur SBY untuk kemenangan di Jawa Timur. Tak hanya itu, Viva meyakini kehadiran SBY dalam KIM menambah semangat untuk memenangkan koalisi Prabowo di Jawa Timur. Viva pun memuji SBY yang sudah memenangkan Pilpres sebanyak 2 kali. Juru bicara PAN ini mengakui jika kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat merupakan energi baru bagi KIM, khususnya dalam arti mencari suara Jawa Timur, tak hanya melalui figur tokoh Nahdlatul Ulama. Sebagai informasi, Partai Demokrat kini resmi bergabung dalam barisan KIM pendukung Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Demokrat pada Kamis 21 September 2023 malam.
Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid Gus Dur, yakni Zanuba Arifah Capsoh atau Yeni Wahid, didukung kiai dan ulama dari Nahdlatul Ulama maju Pilpres 2024. Sejumlah kiai dan Gus Dur di Jawa Timur menggelar zikir dan doa bersama untuk mendorong Yeni Wahid maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Doa dan zikir yang digelar di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II Surabaya, Jawa Timur dihadiri oleh sejumlah kiai. Di antaranya Kiai Haji Mukid Murtado, Kiai Haji Najih Farhok, Kiai Haji Abdullah Abid Uzair. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Sahal Mahdi dan Kiai Haji Nurul Huda. Selain itu, Iwan selaku juru bicara Yeni Wahid mengatakan Yeni Wahid telah memiliki rencana untuk menemui sejumlah kiai dan pondok pesantren pada 23 September 2023 datang. Para kiai dan Gus Dur di Surabaya, Jatim menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yeni Wahid maju sebagai cawapres di Maksud kami sebelumnya para kiai dan Gus Dur di Surabaya, Jawa Timur menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yeni Wahid maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Acara Maltako atau doa bersama itu Acara Maltako atau doa bersama itu digelar pada Minggu 17 September 2023 lalu. Pimpinan Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II, Haji Najih Farhok atau akrab disapa Gus Najih, menuturkan kegiatan tersebut digelar untuk mendukung Yeni Wahid menjadi cawapres. Di samping itu, berdasarkan hasil survei Dialektika Institute menunjukkan bahwa elektabilitas Yeni Wahid mencapai 27,6%, disusul Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 25,4%. Kemudian dalam survei Rumah Demokrasi terkait elektabilitas Yeni Wahid tak jauh berbeda. Dalam survei tersebut didapati hasil elektabilitas Yeni Wahid tertinggi, yakni mencapai 30,2%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai keputusan Partai Nasional Demokrat dan Anies Baswedan meminang Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai cawapres cukup tepat. Setidaknya hal tersebut mengubah konstelasi cawapres untuk Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurutnya, baik Prabowo maupun Ganjar akan mempertimbangkan nama cawapres yang dapat mengimbangi menyaingi Caimin khususnya di Jawa Timur. Caimin merupakan kader murni Nahdlatul Ulama atau NU dan orang asli Jawa Timur yang meyakini pertimbangan nasional Demokrat dan Anies Baswedan memilih Caimin menjadi cawapres untuk meraup banyak suara di Provinsi Jawa Timur. Ujang melihat nama-nama yang akan muncul sebagai kandidat cawapres untuk Prabowo dan Ganjar, salah satunya adalah Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zanuba Arifah Capsoh alias Yeni Wahid. Yeni Wahid diketahui juga punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Menurut Ujang, Yeni Wahid bisa menjadi kebuntuan lamanya poros Ganjar dan Prabowo Subianto menemukan calon wakil presiden. Pengusaha muda asal Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Alfi Vita Cahya bersama dengan Partai Gerindra membagikan pupuk gratis kepada para petani. Upaya ini dilakukan demi mendukung pertanian di Indonesia yang merupakan tulang punggung bagi banyak masyarakat di tanah air.
Hal tersebut juga sebagai upaya mengokohkan stabilitas sektor pertanian Indonesia. Alfi ini bersama timnya meluncurkan program pemberian pupuk gratis di lahan pertanian seluas 50 hektar di Kabupaten Sukabumi pada Rabu 20 September 2023. Langkah tersebut dimulai dari Desa Cisaat dan rencananya program ini akan diperluas ke desa-desa lain yang terletak di Kudadam, Gunung Guru, Sukabumi, dan sebagainya. Bakal calon legislatif Bacalek Dapil 4 Kabupaten Sukabumi dari Partai Gerindra menyebut program tersebut merupakan instruksi dari Ketum Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus itu memerintahkan kepada para kader di Indonesia untuk menunjukkan kepeduliannya kepada kelompok petani. Jika terpilih menjadi anggota legislator, Teh Alfi berjanji akan terus konsisten dalam mendukung kemajuan pertanian Indonesia. Alfi Puspita Cahya atau akrab disapa Teh Alfi adalah seorang milenial yang bersemangat dan aktif di berbagai organisasi nasional. Ia juga merupakan seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang ekspor-impor, hasil pertanian, dan komoditi lainnya. Latar belakangnya yang kaya ini membuatnya memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan potensi sektor pertanian di Indonesia. Alfi berjanji akan memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden pada tahun 2024 mendatang di Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Ketua Relawan Teh Alfi Muhammad Iqbal Maulana Insan Kambil mengatakan pemberian pupuk menjadi langkah besar dalam mendukung petani yang telah berjuang keras untuk menjaga ketahanan pangan negara. Kegiatan distribusi pupuk gratis diinisiasi oleh Teh Alfi. Langkah tersebut merupakan suatu agenda yang seharusnya bisa menopang produksi petani di musim tanam akhir tahun ini. Tak hanya memberikan pupuk secara gratis, Teh Alfi juga memiliki rencana memberi kartu pupuk kepada setiap petani dan gabungan kelompok tani Gapoktan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pupuk dapat diakses oleh semua petani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi beras gratis di Pasar Natar, Lampung Selatan pada 20 September 2023. Momen Zulkifli ST12 saat bagi-bagi beras di pasar. Zulkifli Hasan juga saat menyambut warga mengatakan beras tersebut dari partai yang dipimpinnya, yakni Partai Amanat Nasional. Pada narasi di TikTok, PAN mengaku tetap bagi-bagi meski banyak yang membenci. Dikutip dari Tribun Lampung, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi beras di Lampung pada Rabu 20 September 2023. Ia langsung menyambangi Pasar Natar Lampung Selatan. Dalam kunjungannya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan langsung menyapa warga yang ada di Pasar Natar Lampung Selatan. Tak hanya itu, pihaknya pun membagikan beras SPHP kemasan 5 kg kepada warga setempat. Kemudian puluhan warga tampak berebut hingga berdesak-desakan demi mendapatkan beras gratis tersebut. Aji, warga pasar yang mendapat beras secara gratis, mengucap syukur lantaran naik harga beras. Selain bagi-bagi beras, pria yang karib disapa Zulhas tersebut juga menggelar pasar murah di Pasar Natar. Pasar murah yang digagas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut menjajakan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, bawang merah, telur, dan lain sebagainya. Nantinya setiap orang memberikan batasan dalam beli item di pasar murah garapan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KPP. Dalam hal ini KPU Republik Indonesia pada Jumat 22 September 2023. Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam menyusun regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota atau PKPU 10/2023. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Ibriza Fasti Ifhami, wartawan tribunnews.com.
Rekan Ibriza Fasti Ifhami, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih, Mi. Betul sekali yang dikatakan oleh Mi, di mana hari ini memang dijalankan sidang di DKPP Republik Indonesia di Jakarta seperti itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU Hashim Asyari beserta para anggotanya seperti itu. Dalam persidangan hari ini, jajaran pengurus KPU RI selaku pihak teradu hadir lengkap di ruangan sidang DKPP RI. Di antaranya ada Ketua KPU Hashim Asyari, kemudian anggota Idam Holik, Agus Melas, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Muhammadin Afifuddin. Sementara untuk anggota KPU Betty Epsilon Idros hadir melalui virtual seperti itu. Sementara itu hadir juga di ruang sidang para pengadu, yakni Mika Ferawati Tanka, Listiawati, kemudian Misto Hizaman, Werdianingsi, dan Hadar Nafis Gumai seperti itu. Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam penyusunan regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota atau PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Terkait hal ini, ada sejumlah dugaan pengadu yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, adapun pengadu menduga KPU melakukan perubahan ketentuan pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU yang sudah disampaikan dalam uji publik seperti itu. Sebelum dilakukan perubahan, aturan tersebut masih memuat hasil perhitungan 30% keterwakilan perempuan dilakukan pembulatan ke atas. Sedangkan menurut pihak pengadu, perubahan yang dilakukan KPU terkait pasal 8 ayat 2 huruf A PKPU bertentangan dengan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu seperti itu, yang secara eksplisit menjamin pemenuhan hak politik perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD, yaitu daftar bakal caleg pada setiap daerah pemilihan memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Jadi pasal 243, 244, dan 245 Undang-Undang Pemilu seperti itu. Terlebih, kata pengadu, tidak ada penjelasan secara utuh, menyeluruh, dan lengkap kepada publik terkait alasan KPU merubah norma pasal tersebut. Sehingga dalam petitumnya para pengadu meminta DKPP RI untuk memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hashim Asyari dan para anggotanya. Bahkan pengadu meminta sanksi tersebut berupa pemberhentian secara tetap dari jabatan mereka sebagai jajaran pengurus KPU saat ini seperti itu. Begitu Justin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, rekan Ibriza Fahmi. Maksud kami Ibriza Fasti Ifhami, wartawan tribunnews.com. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terancam terkena sanksi imbas kabar bergabungnya Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sesuai aturan ADART PDIP, dalam satu keluarga dilarang berbeda partai. Namun demikian, relawan pendukung sahabat Kaisang atau Saka Kota Depok menyambut baik Kaisang Pangarep masuk kancah politik tanah air. Relawan Saka berharap Kaisang maju menjadi calon wali kota Depok di Pilkada Depok 2024 seperti yang diperjuangkan relawan Saka selama ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Relawan Saka Depok Yopi Setiabudi. Menurut Yopi, sejatinya masyarakat Kota Depok sangat membutuhkan Kaisang, sosok muda yang mempunyai mentor kelas dunia. Yopi mengatakan seperti yang disampaikan di video yang diunggah PSI, Kaisang Pangarep memiliki niat dan tujuan yang mulia untuk Indonesia dengan terjun ke politik. Yopi memastikan relawan Saka akan mengawal kiprah Kaisang Pangarep di dunia politik tanah air dan memberikan support terbaik. Sebelumnya, Yopi mengatakan relawan Saka tengah melakukan konsolidasi mengenalkan Kaisang ke warga Depok. Konsolidasi yang sudah dilakukan, Yopi berujar dengan membentuk 11 simpul yang ada di setiap kecamatan di Depok dan turunannya. Tak hanya itu, kata Yopi, untuk melakukan sosialisasi selain melalui media sosial, ia mengimbau dan mengajak setiap masyarakat yang tergabung dalam grup WhatsApp agar memanfaatkan sosial media masing-masing. Yopi menuturkan pihaknya saat ini juga telah menyebar berbagai spanduk yang ada di mana spanduk tersebut adalah hasil daripada donasi dari rekan-rekan sahabat Kaisang.
Menanggapi kabar bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berjanji akan mengecek langsung kebenaran kabar tersebut dengan bertanya ke Kaisang. Puan mengaku baru mendengar kabar Kaisang Pangarep bergabung dengan PSI pada Kamis 21 September 2023 pagi. Puan mengungkapkan ia akan bertanya langsung ke Kaisang Pangarep perihal kabar tersebut. Lebih lanjut, Puan enggan berkomentar saat tanya terkait aturan di PDIP bahwa satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai. Sebab jika betul Kaisang bergabung dengan PSI, maka berbeda partai dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDIP. Soal Mas Kaisang Pak, satu lagi, Pak. masuk PSI kan, Pak. Berkaitan dengan hutan adat, Mas Pak. Kaisang masuk PSI. Apa? Mas Kaisang masuk PSI, Pak. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya, Pak? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai Ya, PSI? biasa di dalam keluarga minta doa restu. Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra menanggapi kabar bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep PSI. Dalam hal ini, Kaisang disebut terhalang aturan PDIP agar satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai. Icuk mengaku tak percaya aturan seperti itu di PDIP dan menjadi kebijakan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Menurut Icuk, PDI tentu adalah partai yang demokratis pada keluarga kadernya. Kemudian ketika ditanya terkait kemungkinan keluarga Presiden Joko Widodo bisa dipecat dari PDIP, Icuk mengatakan PSI bisa menjadi pilihan dari keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Meski demikian, aturan PDIP terkait tak boleh ada anggota keluarga kader yang berbeda partai memang ada nyatanya. Contohnya, aturan tersebut pernah dipraktikkan terhadap Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang merupakan kader PDIP. Ia dicopot sebagai kader PDIP lantaran istrinya justru pindah ke PAN, meski ada pula alasan lain terkait pencopotan terhadap Murad, yakni berperilaku emosional saat klarifikasi terkait kepindahan istrinya ke partai lain. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun mulanya menyebut partainya menghormati anak muda yang ingin bergabung ke politik. Ia mengatakan ada banyak ruang bagi anak muda di dunia politik. Hasto pun mempersilahkan Kaisang Pangarep bergabung ke PDIP sebagai kader. Hasto pun menyinggung aturan PDIP terkait satu keluarga tak boleh berbeda partai. Di sisi lain, Hasto mengingatkan berpolitik harus memiliki tujuan yang jelas. Hasto mengatakan kader PDIP harus siap ditugaskan sebagai apapun. Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo mengatakan pihaknya tengah menikmati kegembiraan anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, yang dinyatakan masuk sebagai kader PSI tersebut. Yogo berujar seusai dinyatakan bergabung ke PSI, Kaisang Pangarep membawa efek luar biasa. Menurutnya, Kaisang efek mampu memberikan dan menggerakkan anak-anak muda untuk bergabung dengan PSI. Diketahui Yogo ditugasi Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI untuk menggait anggota baru. Baru diumumkan pada Rabu sore, pada Kamis pagi, PSI telah menerima 65 calon legislatif atau caleg baru, efek dari bergabungnya adik Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Para caleg terbagi dalam sejumlah tingkat pemilihan baik dari DPRD Kota, Kabupaten, sampai DPR RI. Mereka berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung. Untuk wilayah Kota Solo sendiri, Yogo menerangkan adanya caleg baru, yakni pengusaha sukses Budi Santoso. Caleg baru tersebut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Dapil B, Jawa Tengah. Terkait bergabungnya Kaisang Pangarep, Yogo mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait jabatan atau tawaran partainya untuk Kaisang Pangarep. Namun demikian, Yogo menjelaskan bahwa akan ada kejutan lebih lanjut terkait masuknya Kaisang Pangarep ke PSI. Yogo juga menyampaikan Kaisang Efek masih akan terus berlanjut. Menurutnya, gebrakan lainnya akan segera diumumkan. Calon legislatif P3 DPRD Jawa Timur, Santi Fauziah, merasa yakin bisa lolos pemilu 2024 meskipun merupakan pendatang baru. Keyakinan Santi lantaran efek ekor jas pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Santi, dukungan terhadap Ganjar Pranowo akan sangat berpengaruh bagi elektabilitasnya. Seperti diketahui, P3 merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Apalagi Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu P3, juga masuk di bursa Bacawa Pres Ganjar. Santi hadir dalam talk show politik Tribun Series bertema Siapa Paling Bisa Merogoh Hati Pemilih di Surabaya, membedah jurus para caleg bergaya suara di Dapil Jatim 1. Talk show ini juga menghadirkan Bacaleg Demokrat Rasio, Bacaleg PAN Edward Dewaruci, hingga Reni Widya Lestari yang merupakan Bacaleg Partai Gerindra. Menurut Santi, partainya saat ini sudah berbenah, yakni belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya yang perolehannya sempat anjlok. Pemilu 2024 mereka optimis termasuk di DPRD Jawa Timur, apalagi dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke partai berlambang Ka'bah tersebut. Santi pun tak memungkiri pemilu 2024 adalah tantangan tersendiri bagi dirinya. Apalagi pemilu 2019 lalu P3 belum berhasil meloloskan kader ke DPRD Jatim dari daerah pemilihan kota Surabaya yang dikenal sebagai Dapil Neraka. Sebagai penantang, Santi sadar harus ada upaya lebih yang terus digenjot. Hal ini agar dapat mendulang suara hingga lolos ke Gedung Indrapura. Di antaranya adalah terus mendekati pemilih Nahdliyin sebagai basis mereka. Mesin partai pun ditegaskan sudah berjalan. Pemilih Nahdliyin di momentum pemilu 2024 ini dinilai lebih cair, lantaran PBNU juga menegaskan terbuka dan mengambil jarak yang sama dengan partai politik. Juga ditawarkan ini kan namanya kan yang sekarang di P3 ini. Nah, untuk konteks caleg ada dampaknya tidak? Pasti banyak dampaknya ya. Ini kalau kita membacanya dari Pak Sandi. Ya. Yang pertama, pasti terdampak juga karena ini momennya P3 yang memang dulunya memang partai besar, akan tapi beberapa kurun periode memang anjlok. Mungkin terjun payung ya bisa dibilang seperti itu. Karena dulu memang P3 itu kalau kita mempelajari dan mengevaluasi kesalahan kami ya, kami memberdayakan hanya manusia yang sudah ibaratnya sudah matang, kemampu dan belum matang tidak kami berdayakan. Di periode ini dengan ikon Mas Sandiaga Uno, kami berupaya untuk mendulang sekuat-kuatnya para Gen Z kami gunakan di dalam sistem kami. Jadi milenial dan Gen Z ya. Betul. Milenial dan Gen Z. Dan itu sangat berdampak. Yang pertama dari ikon Mas Sandi, yang kedua dari ikon partainya sendiri karena kami P3 merupakan sampai saat ini merupakan partai pertama yang bergabung untuk mendukung Ganjar. Nah dari situ elektabilitas dari Ganjar maupun PDI sempat
menggandeng naiknya P3 juga, dan itu sangat berpengaruh pada kami. Artinya apa namanya, Ganjar yang didukung oleh P3 meskipun sekarang kan belum jelas siapa cawapresnya, itu ada dampak ya elektoral baik kepada partai maupun pada caleg. Iya, pastinya karena PDI dan juga Pemirsa, bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menyempatkan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren dan Majelis Taklim At-Taqwa Cianjur. Silaturahmi tersebut dalam rangka safari politik di Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 21 September 2023. Dalam silaturahmi ini, Anies Baswedan mengajak para pengasuh pondok pesantren dan para jamaah untuk menyambut perubahan di Indonesia. Anies dalam keterangan tertulis mengatakan ingin negara melindungi dan mengayomi semuanya. Pada kesempatan tersebut, Anies berujar harus ada perubahan. Anies berharap perubahan ini terus menggema di Cianjur dan sekitarnya dan meluas ke Jawa Barat hingga ke pelosok Nusantara. Selain mengunjungi pesantren At-Taqwa Cianjur, Anies Baswedan bertemu kelompok pemuda di Cianjur, yakni Forum Pemuda Cianjur. Dalam kesempatan tersebut, Anies menyebut pendekatan kolaboratif yang ia usulkan nanti akan memberikan respons dari anak muda untuk memberikan solusi. Anies Baswedan berujar ke depannya kegiatan pemerintah pasti membutuhkan kerja kolektif, apalagi menurutnya ke depan peran anak muda lebih instrumental. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan peluang pasar yang lebih luas. DPP PKS Sulawesi Selatan atau Sulsel akan mengadakan apel siaga pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 23 September 2023 besok. Apel siaga pemenangan akan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaiqo di
Pemirsa, DPW PKS Sulawesi Selatan atau Sulsel akan mengadakan apel siaga pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 23 September 2023 besok. Apel siaga pemenangan akan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaiqo di lapangan MB Sailan Jalan Harta Sening, Kota Makassar. Hal tersebut dilakukan pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro PKS, di mana menetapkan pasangan Baca Pres Anies Baswedan dan Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin. Apel siaga pemenangan yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pengurus Ranting atau DPR PKS sesulsel tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Tak hanya Ahmad Syaiqo, juga dihadiri oleh Anies Baswedan. Demikian disampaikan oleh Ketua PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyid pada Jumat 22 September 2023. Amri mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan komitmen PKS Sulsel untuk all out memenangkan Anies Caimin pada pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Rencana kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Presiden PKS yakni pada tanggal 23-24 September 2023. Menurut Amri, ini menjadi momentum yang sangat penting dan langka bagi warga Sulsel, terkhusus kepada seluruh anggota PKS. Sebagai informasi, apel siaga pemenangan yang menargetkan 5.000 anggota dan simpatisan PKS akan digelar di lapangan MB Sailan Jalan Harta Sening, Kota Makassar. Sebelum apel siaga pemenangan, terlebih dahulu akan diadakan konsolidasi caleg PKS Sulsel di Hotel Dalton Jalan Perintis, Kemerdekaan di hari yang sama. Presiden PKS dan Anies Baswedan dijadwalkan memberikan pembekalan kepada caleg PKS mulai dari tingkatan DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, hingga DPR RI. Kedua kegiatan ini masuk dalam agenda prioritas show Anies Baswedan di Sulsel. Selain caleg, seluruh anggota legislatif PKS juga diwajibkan hadir. Amri juga menambahkan bahwa esokan harinya kadar anggota dan simpatisan PKS akan tumpah ruah bersama relawan dan simpatisan pendukung Anies Caimin. Agenda tersebut berkaitan dengan acara Jalan Gembira bersama Anies Baswedan pada Minggu 24 September 2023. Bakal calon presiden Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan memulai kunjungannya ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Anies mendatangi Pasar Induk Cianjur pada Kamis 21 September 2023 kemarin. Baru turun dari mobil, Anies telah diberondong keluhan dan curhatan sejumlah pedagang, pengelola pasar hingga warga. Mereka meminta adanya perubahan yang signifikan. Selama ini, ujarnya, masyarakat mengetahui pasar milik pemerintah, namun pengelola merupakan pihak swasta. Hal tersebut diungkapkan oleh pengelola pasar Ujang Koswara. Dengan kondisi seperti ini, dikatakan Ujang, pasar mengalami kesulitan untuk berkembang. Berjalan menyusuri kios demi kios, Anies Baswedan dicegat Dadang, seorang pedagang daging yang mengeluhkan kios makin sepi. Menurut Dadang, itu terjadi karena daya beli masyarakat menurun akibat mahalnya harga bahan pokok. Sambil mendengar keluhan warga, sejumlah pedagang dan konsumen teriak histeris berteriak Anies Presiden.
Di sebuah kios kelontong, Anies Baswedan disuguhi sepaket gula aren oleh pedagangnya Dede. Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan pun tersenyum. Dalam kunjungannya, Anies Baswedan mengatakan ingin belanja masalah dan menyelami berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Anies Baswedan pun menjanjikan adanya kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera. Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan gagasan yang akan diterapkan saat terpilih menjadi Presiden 2024 hingga 2029 mendatang. Gagasan tersebut ia ungkapkan di depan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada Selasa 19 September 2023. Berbicara di acara 3 Baca Pres Bicara Gagasan yang dipandu Najwa Shihab, Anies Baswedan menyampaikan pentingnya menambah kota-kota di Indonesia sebagai pusat pengembangan perekonomian yang saat ini masih terpusat di Jawa bagian barat, khususnya di DKI Jakarta. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang juga juru bicara Anies Baswedan menjelaskan pentingnya mewujudkan 14 kota penggerak ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, fenomena urbanisasi kini menjadi tren semua wilayah urban di dunia. Urbanisasi atau pergerakan masyarakat dari daerah non-kota seperti pedesaan ke perkotaan menjadi penggerak utama perkembangan ekonomi di hampir semua negara. Dikatakan Anies Baswedan, kunci untuk sektor jasa yang dinamis sebagai motor ekonomi perkotaan yang kemudian memotori daerah-daerah di sekitar perkotaan adalah keterampilan tenaga kerja. Usahakan sukun 2024. Insya Allah jadi. Hidup. Masuknya Partai Demokrat dengan figur Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) diyakini mampu memberikan tambahan kemenangan bagi Prabowo Subianto pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Viva Yoga Mauladi. Kehadiran SBY dan Demokrat disebut semakin memastikan kemenangan koalisi Prabowo di Provinsi Jawa Timur. Adapun Jawa Timur menjadi lumbung suara nasional selain Jawa Barat. Mulanya Viva ditanya apakah PAN dan Kim juga menganggap penting figur atau tokoh Nahdlatul Ulama NU untuk menyasar suara di Jawa Timur. Menurut Viva, figur NU memang menjadi salah satu variabel penting. Namun PAN melihat kini Kim melirik figur SBY untuk kemenangan di Jawa Timur. Tak hanya itu, Viva meyakini kehadiran SBY dalam KIM menambah semangat untuk memenangkan koalisi Prabowo di Jawa Timur. Viva pun memuji SBY yang sudah memenangkan Pilpres sebanyak 2 kali. Juru bicara PAN ini mengakui jika kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat merupakan energi baru bagi KIM, khususnya dalam arti mencari suara Jawa Timur tak hanya melalui figur tokoh Nahdlatul Ulama. Sebagai informasi, Partai Demokrat kini resmi bergabung dalam barisan KIM pendukung Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Demokrat pada Kamis 21 September 2023 malam. Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid Gusdur, yakni Zanuba Arifah Chafsoh atau Yeni Wahid, didukung kiai dan ulama dari Nahdlatul Ulama maju Pilpres 2024. Sejumlah kiai dan Gusdur di Jawa Timur menggelar zikir dan doa bersama untuk mendorong Yeni Wahid maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo.
Doa dan zikir yang digelar di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II, Surabaya, Jawa Timur, dihadiri oleh sejumlah kiai. Di antaranya Kiai Haji Mukid Murtado, Kiai Haji Najih Farhok, Kiai Haji Abdullah Abid Uzair. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Sahal Mahdi dan Kiai Haji Nurul Huda. Selain itu, Iwan selaku juru bicara Yedi Wahid mengatakan Yedi Wahid telah memiliki rencana untuk menemui sejumlah kiai dan pondok pesantren pada 23 September 2023 datang. Para kiai dan Gus Dur di Surabaya, Jatim menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yedi Wahid maju sebagai cawapres di Maksud kami sebelumnya para kiai dan Gus Dur di Surabaya, Jawa Timur menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yedi Wahid maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Acara Maltako atau doa bersama itu Acara Maltako atau doa bersama itu digelar pada Minggu 17 September 2023 lalu. Pimpinan Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II, Haji Najih Farhok atau akrab disapa Gus Najih, menuturkan kegiatan tersebut digelar untuk mendukung Yedi Wahid menjadi cawapres. Di samping itu, berdasarkan hasil survei Dialektika Institute menunjukkan bahwa elektabilitas Yedi Wahid mencapai 27,6%, disusul Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 25,4%. Kemudian dalam survei Rumah Demokrasi terkait elektabilitas Yedi Wahid tak jauh berbeda. Dalam survei tersebut didapati hasil elektabilitas Yedi Wahid tertinggi, yakni mencapai 30,2%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai keputusan Partai Nasional Demokrat dan Anies Baswedan meminang Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai cawapres cukup tepat. Setidaknya hal tersebut mengubah konstelasi cawapres untuk Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurutnya, baik Prabowo maupun Ganjar akan mempertimbangkan nama cawapres yang dapat mengimbangi menyaingi Caimin khususnya di Jawa Timur. Caimin merupakan kader murni Nahdlatul Ulama atau NU dan orang asli Jawa Timur yang meyakini pertimbangan nasional Demokrat dan Anies Baswedan memilih Caimin menjadi cawapres untuk meraup banyak suara di Provinsi Jawa Timur. Ujang melihat nama-nama yang akan muncul sebagai kandidat cawapres untuk Prabowo dan Ganjar, salah satunya adalah Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zanuba Arifah Hapsoh alias Yedi Wahid. Yedi Wahid diketahui juga punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Menurut Ujang, Yedi Wahid bisa menjadi kebuntuan lambannya poros Ganjar dan Prabowo Subianto menemukan calon wakil presiden. Pengusaha muda asal Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Alfi Vita Cahya bersama dengan Partai Gerindra membagikan pupuk gratis kepada para petani. Upaya ini dilakukan demi mendukung pertanian di Indonesia yang merupakan tulang punggung bagi banyak masyarakat di tanah air. Hal tersebut juga sebagai upaya mengokohkan stabilitas sektor pertanian Indonesia. Alfi bersama timnya meluncurkan program pemberian pupuk gratis di lahan pertanian seluas 50 hektar di Kabupaten Sukabumi pada Rabu 20 September 2023. Langkah tersebut dimulai dari Desa Cisaat dan rencananya program ini akan diperluas ke desa-desa lain yang terletak di Kudadampi, Gunung Guru,
Sukabumi, dan sebagainya. Bakal calon legislatif Bacalek Dapil 4 Kabupaten Sukabumi dari Partai Gerindra menyebut program tersebut merupakan instruksi dari Ketum Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus itu memerintahkan kepada para kader di Indonesia untuk menunjukkan kepeduliannya kepada kelompok petani. Jika terpilih menjadi anggota legislator, Teh Alfi berjanji akan terus konsisten dalam mendukung kemajuan pertanian Indonesia. Alfi Puspita Cahya atau akrab disapa Teh Alfi adalah seorang milenial yang bersemangat dan aktif di berbagai organisasi nasional. Ia juga merupakan seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang ekspor, impor, hasil pertanian, dan komoditi lainnya. Latar belakangnya yang kaya ini membuatnya memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan potensi sektor pertanian di Indonesia. Alfi berjanji akan memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden pada tahun 2024 mendatang di Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Ketua Relawan Teh Alfi Muhammad Iqbal Maulana Insan Kambil mengatakan, pemberian pupuk menjadi langkah besar dalam mendukung petani yang telah berjuang keras untuk menjaga ketahanan pangan negara. Kegiatan distribusi pupuk gratis diinisiasi oleh Teh Alfi. Langkah tersebut merupakan suatu agenda yang seharusnya bisa menopang produksi petani di musim tanam akhir tahun ini. Tak hanya memberikan pupuk secara gratis, Teh Alfi juga memiliki rencana memberi kartu pupuk kepada setiap petani dan gabungan kelompok tani Gapoktan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pupuk dapat diakses oleh semua petani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi beras gratis di Pasar Natar, Lampung Selatan pada 20 September 2023. Momen Zulkifli ST12 saat bagi-bagi beras di pasar. Zulkifli Hasan juga saat menyambut warga mengatakan beras tersebut dari partai yang dipimpinnya, yakni Partai Amanat Nasional. Pada narasi di TikTok, PAN mengaku tetap bagi-bagi meski banyak yang membenci. Dikutip dari Tribun Lampung, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi beras di Lampung pada Rabu 20 September 2023. Ia langsung menyambangi Pasar Natar Lampung Selatan. Dalam kunjungannya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan langsung menyapa warga yang ada di Pasar Natar Lampung Selatan. Tak hanya itu, pihaknya pun membagikan beras SPHP kemasan 5 kg kepada warga setempat. Kemudian puluhan warga tampak berebut hingga berdesak-desakan demi mendapatkan beras gratis tersebut. Aji, warga pasar yang mendapat beras secara gratis, mengucap syukur lantaran naik harga beras. Selain bagi-bagi beras, pria yang karib disapa Zulhas tersebut juga menggelar pasar murah di Pasar Natar. Pasar murah yang digagas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut menjajakan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, bawang merah, telur, dan lain sebagainya. Nantinya setiap orang memberikan batasan dalam beli item di pasar murah garapan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KPP. Dalam hal ini KPU Republik Indonesia pada Jumat 22 September 2023. Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam menyusun regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota atau PKPU 10/2023. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Ibriza Fasti Ifhami, wartawan tribunnews.com. Rekan Ibriza Fasti Ifhami, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih, Mi. Betul sekali yang dikatakan oleh Mi, di mana hari ini memang dijalankan sidang di DKPP Republik Indonesia di Jakarta seperti itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU Hashim Asyari beserta para anggotanya seperti itu. Dalam persidangan hari ini, jajaran pengurus KPU RI selaku pihak
adu hadir lengkap di ruangan sidang DKPP RI. Di antaranya ada Ketua KPU Hasyim Asyari, kemudian anggota Idam Holik, Agus Melas, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Muhammadin Afifuddin. Sementara untuk anggota KPU Betty Epsilon Idros hadir melalui virtual seperti itu. Sementara itu hadir juga di ruang sidang para pengadu, yakni Nike Ferawati Tanka, Listiawati, kemudian Misto Hizaman, Werdianingsi, dan Hadar Nafis Gumai seperti itu. Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam penyusunan regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota atau PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Terkait hal ini, ada sejumlah dugaan pengadu yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, adapun pengadu menduga KPU melakukan perubahan ketentuan pasal 8 ayat 2 peraturan KPU yang sudah disampaikan dalam uji publik seperti itu. Sebelum dilakukan perubahan, aturan tersebut masih memuat hasil perhitungan 30% keterwakilan perempuan dilakukan pembulatan ke atas. Sedangkan menurut pihak pengadu, perubahan yang dilakukan KPU terkait pasal 8 ayat 2 huruf A PKPU bertentangan dengan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu seperti itu, yang secara eksplisit menjamin pemenuhan hak politik perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD, yaitu daftar bakal caleg pada setiap daerah pemilihan memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Jadi pasal 243, 244, dan 245 Undang-Undang Pemilu seperti itu. Terlebih, kata pengadu, tidak ada penjelasan secara utuh, menyeluruh, dan lengkap kepada publik terkait alasan KPU merubah norma pasal tersebut. Sehingga dalam petitumnya, para pengadu meminta DKPP RI untuk memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan para anggotanya. Bahkan, pengadu meminta sanksi tersebut berupa pemberhentian secara tetap dari jabatan mereka sebagai jajaran pengurus KPU saat ini seperti itu. Begitu Justin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik rekan Ibriza Fahmi, maksud kami Ibriza Fasti Ifhami, wartawan tribunnews.com. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terancam terkena sanksi imbas kabar bergabungnya Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sesuai aturan ADART PDIP, dalam satu keluarga dilarang berbeda partai. Namun demikian, relawan pendukung sahabat Kaisang atau Saka Kota Depok menyambut baik Kaisang Pangarep masuk kancah politik tanah air. Relawan Saka berharap Kaisang maju menjadi calon wali kota Depok di Pilkada Depok 2024 seperti yang diperjuangkan relawan Saka selama ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Relawan Saka Depok Yopi Setiabudi. Menurut Yopi, sejatinya masyarakat Kota Depok sangat membutuhkan Kaisang, sosok muda yang mempunyai mentor kelas dunia. Yopi mengatakan seperti yang disampaikan di video yang diunggah PSI, Kaisang Pangarep memiliki niat dan tujuan yang mulia untuk Indonesia dengan terjun ke politik. Yopi memastikan relawan Saka akan mengawal kiprah Kaisang Pangarep di dunia politik tanah air dan memberikan support terbaik. Sebelumnya, Yopi mengatakan relawan Saka tengah melakukan konsolidasi mengenalkan Kaisang ke warga Depok. Konsolidasi yang sudah dilakukan, Yopi berujar dengan membentuk 11 simpul yang ada di setiap kecamatan di Depok dan turunannya. Tak hanya itu, kata Yopi, untuk melakukan sosialisasi selain melalui media sosial, ia mengimbau dan mengajak setiap masyarakat yang tergabung dalam grup WhatsApp agar memanfaatkan sosial media masing-masing. Yopi menuturkan pihaknya saat ini juga telah menyebar berbagai spanduk yang ada di mana spanduk tersebut adalah hasil daripada donasi dari rekan-rekan sahabat Kaisang. Menanggapi kabar bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berjanji akan mengecek langsung kebenaran kabar tersebut dengan bertanya ke Kaisang. Puan mengaku baru mendengar kabar Kaisang Pangarep bergabung dengan PSI pada Kamis 21 September 2023 pagi. Puan mengungkapkan ia akan bertanya langsung ke Kaisang Pangarep perihal kabar tersebut. Lebih lanjut, Puan enggan berkomentar saat tanya terkait aturan di PDIP bahwa satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai.
Sebab jika betul Kaisang bergabung dengan PSI, maka berbeda partai dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDIP. Pak, soal Mas Kaisang Pak, satu lagi, Pak. masuk PSI kan Pak? Berkaitan dengan hutan adat, Mas Pak. Kaisang masuk PSI. Mas Kaisang masuk PSI, Pak. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Pak? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai Ya, PSI? biasa di dalam keluarga kita juga restu. Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra menanggapi kabar bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep PSI. Dalam hal ini, Kaisang disebut terhalang aturan PDIP agar satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai. Icuk mengaku tak percaya aturan seperti itu di PDIP dan menjadi kebijakan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Menurut Icuk, PDI tentu adalah partai yang demokratis pada keluarga kadernya. Kemudian ketika ditanya terkait kemungkinan keluarga Presiden Joko Widodo bisa dipecat dari PDIP, Icuk mengatakan PSI bisa menjadi pilihan dari keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Meski demikian, aturan PDIP terkait tak boleh ada anggota keluarga kader yang berbeda partai memang ada nyatanya. Contohnya, aturan tersebut pernah dipraktikkan terhadap Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang merupakan kader PDIP. Ia dicatat sebagai kader PDIP lantaran istrinya justru pindah ke PAN, meski ada pula alasan lain terkait pencopotan terhadap Murad, yakni berperilaku emosional saat klarifikasi terkait kepindahan istrinya ke partai lain. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun mulanya menyebut partainya menghormati anak muda yang ingin bergabung ke politik. Ia mengatakan ada banyak ruang bagi anak muda di dunia politik. Hasto pun mempersilahkan Kaisang Pangarep bergabung ke PDIP sebagai kader. Hasto pun menyinggung aturan PDIP terkait satu keluarga tak boleh berbeda partai. Di sisi lain, Hasto mengingatkan berpolitik harus memiliki tujuan yang jelas. Hasto mengatakan kader PDIP harus siap ditugaskan sebagai apapun. Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo mengatakan pihaknya tengah menikmati kegembiraan anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, yang dinyatakan masuk sebagai kader PSI tersebut. Yogo berujar seusai dinyatakan bergabung ke PSI, Kaisang Pangarep membawa efek luar biasa. Menurutnya, Kaisang efek mampu memberikan dan menggerakkan anak-anak muda untuk bergabung dengan PSI. Diketahui Yogo ditugasi Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI untuk menggait anggota baru. Baru diumumkan pada Rabu sore, pada Kamis pagi, PSI telah menerima 65 calon legislatif atau caleg baru, efek dari bergabungnya adik Gibran Rakabuming Raka tersebut. Para caleg terbagi dalam sejumlah tingkat pemilihan baik dari DPRD Kota, Kabupaten, sampai DPR RI. Mereka berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung. Untuk wilayah Kota Solo sendiri, Yogo menerangkan adanya caleg baru, yakni pengusaha sukses Budi Santoso. Caleg baru tersebut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Dapil B, Jawa Tengah. Terkait bergabungnya Kaisang Pangarep, Yogo mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait jabatan atau tawaran partainya untuk Kaisang Pangarep.
Namun demikian, Yogo menjelaskan bahwa akan ada kejutan lebih lanjut terkait masuknya Kaisang Arep ke PSI. Yogo juga menyampaikan Kaisang Efek masih akan terus berlanjut. Menurutnya, gebrakan lainnya akan segera diumumkan. Calon legislatif P3 DPRD Jawa Timur, Santi Fauziah, merasa yakin bisa lolos pemilu 2024 meskipun merupakan pendatang baru. Keyakinan Santi lantaran efek ekor jas pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Santi, dukungan terhadap Ganjar Pranowo akan sangat berpengaruh bagi elektabilitasnya. Seperti diketahui, P3 merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Apalagi Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu P3, juga masuk di bursa bacawa pres Ganjar. Santi hadir dalam talk show politik Tribun Series bertema Siapa Paling Bisa Merogoh Hati Pemilih di Surabaya, membedah jurus para caleg bergaya suara di Dapil Jatim 1. Talk show ini juga menghadirkan Bacaleg Demokrat Rasio, Bacaleg PAN Edward Dewaruci, hingga Reni Widya Lestari yang merupakan Bacaleg Partai Gerindra. Menurut Santi, partainya saat ini sudah berbenah, yakni belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya yang perolehannya sempat anjlok. Pemilu 2024 mereka optimis termasuk di DPRD Jawa Timur, apalagi dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke partai berlambang Ka'bah tersebut. Santi pun tak memungkiri pemilu 2024 adalah tantangan tersendiri bagi dirinya. Apalagi pemilu 2019 lalu P3 belum berhasil meloloskan kader ke DPRD Jatim dari daerah pemilihan kota Surabaya yang dikenal sebagai dapil neraka. Sebagai penantang, Santi sadar harus ada upaya lebih yang terus digenjot. Hal ini agar dapat mendulang suara hingga lolos ke gedung Indrapura. Di antaranya adalah harus mendekati pemilih Nahdliyin sebagai basis mereka. Mesin partai pun ditegaskan sudah berjalan. Pemilih Nahdliyin di momentum pemilu 2024 ini dinilai lebih cair, lantaran PBNU juga menegaskan terbuka dan mengambil jarak yang sama dengan partai politik. Juga ditawarkan ini kan namanya kan yang sekarang di P3 ini. Nah, untuk konteks caleg ada dampaknya tidak? Pasti banyak dampaknya ya. Ini kalau kita membacanya dari Pak Sandi. Ya. Yang pertama, pasti terdampak juga karena ini momennya P3 yang memang dulunya memang partai besar, akan tapi beberapa kurun periode memang anjlok. Mungkin terjun payung ya bisa dibilang seperti itu. Karena dulu memang P3 itu kalau kita mempelajari dan mengevaluasi kesalahan kami ya, kami memberdayakan hanya manusia yang sudah ibaratnya sudah matang, kemampu dan belum matang tidak kami berdayakan. Di periode ini dengan ikon Mas Sandiaga Uno, kami berupaya untuk mendulang sekuat-kuatnya para Gen Z kami gunakan di dalam sistem kami. Jadi milenial dan Gen Z ya. Betul. Milenial dan Gen Z. Dan itu sangat berdampak. Yang pertama dari ikon Mas Sandi, yang kedua dari ikon partainya sendiri karena kami P3 merupakan sampai saat ini merupakan partai pertama yang bergabung untuk mendukung Ganjar. Nah dari situ elektabilitas dari Ganjar maupun PDI sempat menggandeng naiknya P3 juga, dan itu sangat berpengaruh pada kami. Artinya apa namanya, Ganjar yang didukung oleh P3 meskipun sekarang kan belum jelas siapa cawapresnya, itu ada dampak ya elektoral baik kepada partai maupun pada caleg. Iya pastinya karena PDI dan juga Pemirsa, bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menyempatkan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren dan Majelis Taklim At-Taqwa Cianjur.
Silaturahmi tersebut dalam rangka safari politik di Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 21 September 2023. Dalam silaturahmi ini, Anies Baswedan mengajak para pengasuh pondok pesantren dan para jamaah untuk menyambut perubahan di Indonesia. Anies dalam keterangan tertulis mengatakan ingin negara melindungi dan mengayomi semuanya. Pada kesempatan tersebut, Anies berujar harus ada perubahan. Anies berharap perubahan ini terus menggema di Cianjur dan sekitarnya dan meluas ke Jawa Barat hingga ke pelosok Nusantara. Selain mengunjungi pesantren At-Taqwa Cianjur, Anies Baswedan bertemu kelompok pemuda di Cianjur, yakni Forum Pemuda Cianjur. Dalam kesempatan tersebut, Anies menyebut pendekatan kolaboratif yang ia usulkan nanti akan memberikan respons dari anak muda untuk memberikan solusi. Anies Baswedan berujar ke depannya kegiatan pemerintah pasti membutuhkan kerja kolektif, apalagi menurutnya ke depan peran anak muda lebih instrumental. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan peluang pasar yang lebih luas. DPP PKS Sulawesi Selatan atau Sulsel akan mengadakan apel siaga pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 23 September 2023 besok. Apel siaga pemenangan akan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaiqo di Pemirsa, DPP PKS Sulawesi Selatan atau Sulsel akan mengadakan apel siaga pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 23 September 2023 besok. Apel siaga pemenangan akan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaiqo di lapangan MB Sailan Jalan Harta Sening, Kota Makassar. Hal tersebut dilakukan pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro PKS, di mana menetapkan pasangan Baca Pres Anies Baswedan dan Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin.
Apel siaga pemenangan yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pengurus Ranting atau DPR PKS sesulsel tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Tak hanya Ahmad Syahiku juga dihadiri oleh Anies Baswedan. Demikian disampaikan oleh Ketua PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyid pada Jumat 22 September 2023. Amri mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan komitmen PKS Sulsel untuk all out memenangkan Anies Caimin pada pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Rencana kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Presiden PKS yakni pada tanggal 23-24 September 2023. Menurut Amri, ini menjadi momentum yang sangat penting dan langka bagi warga Sulsel, terkhusus kepada seluruh anggota PKS. Sebagai informasi, apel siaga pemenangan yang menargetkan 5.000 anggota dan simpatisan PKS, acara akan digelar di lapangan MI Sailan, Jalan Hartasning, Kota Makassar. Sebelum apel siaga pemenangan, terlebih dahulu akan diadakan konsolidasi caleg PKS sesulsel di Hotel Dalton, Jalan Perintis, Kemerdekaan di hari yang sama. Presiden PKS dan Anies Baswedan dijadwalkan memberikan pembekalan kepada caleg PKS mulai dari tingkatan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, hingga DPR RI. Kedua kegiatan ini masuk dalam agenda prioritas show Anies Baswedan di Sulsel. Selain caleg, seluruh anggota legislatif PKS juga diwajibkan hadir. Amri juga menambahkan bahwa esokan harinya kadar anggota dan simpatisan PKS akan tumpah ruah bersama relawan dan simpatisan pendukung Anies Caimin. Agenda tersebut berkaitan dengan acara Jalan Gembira bersama Anies Baswedan pada Minggu 24 September 2023. Bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan memulai kunjungannya ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Anies mendatangi Pasar Induk Cianjur pada Kamis 21 September 2023 kemarin. Baru turun dari mobil, Anies telah diberondong keluhan dan curhatan sejumlah pedagang, pengelola pasar hingga warga. Mereka meminta adanya perubahan yang signifikan. Selama ini ujarnya masyarakat mengetahui pasar milik pemerintah, namun pengelola merupakan pihak swasta. Hal tersebut diungkapkan oleh pengelola pasar Ujang Koswara. Dengan kondisi seperti ini, dikatakan Ujang, pasar mengalami kesulitan untuk berkembang. Berjalan menyusuri kios demi kios, Anies Baswedan dicegat Dadang, seorang pedagang daging yang mengeluhkan kios makin sepi. Menurut Dadang, itu terjadi karena daya beli masyarakat menurun akibat mahalnya harga bahan pokok. Sambil mendengar keluhan warga, sejumlah pedagang dan konsumen teriak histeris berteriak Anies Presiden. Di sebuah kios kelontong, Anies Baswedan disuguhi sepaket gula aren oleh pedagangnya Dede. Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan pun tersenyum. Dalam kunjungannya, Anies Baswedan mengatakan ingin belanja masalah dan menyelami berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Anies Baswedan pun menjanjikan adanya kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera. Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan gagasan yang akan diterapkan saat terpilih menjadi presiden 2024 hingga 2029 mendatang.
Gagasan tersebut ia ungkapkan di depan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada Selasa 19 September 2023. Berbicara di acara 3 Baca Pres Bicara Gagasan yang dipandu Najwa Shihab, Anies Baswedan menyampaikan pentingnya menambah kota-kota di Indonesia sebagai pusat pengembangan perekonomian yang saat ini masih terpusat di Jawa bagian barat, khususnya di DKI Jakarta. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang juga juru bicara Anies Baswedan menjelaskan pentingnya mewujudkan 14 kota penggerak ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, fenomena urbanisasi kini menjadi tren semua wilayah urban di dunia. Urbanisasi atau pergerakan masyarakat dari daerah non-kota seperti pedesaan ke perkotaan menjadi penggerak utama perkembangan ekonomi di hampir semua negara. Dikatakan Anies Baswedan, kunci untuk sektor jasa yang dinamis sebagai motor ekonomi perkotaan yang kemudian memotori daerah-daerah di sekitar perkotaan adalah keterampilan tenaga kerja. Usahakan sukong 2024. Insya Allah jadi. Hidup. Masuknya Partai Demokrat dengan figur Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam Koalisi Indonesia Maju KIM diyakini mampu memberikan tambahan kemenangan bagi Prabowo Subianto pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Viva Yoga Mauladi. Kehadiran SBY dan Demokrat disebut semakin memastikan kemenangan koalisi Prabowo di Provinsi Jawa Timur. Adapun Jawa Timur menjadi lumbung suara nasional selain Jawa Barat. Mulanya Viva ditanya apakah PAN dan Kim juga menganggap penting figur atau tokoh Nahdlatul Ulama NU untuk menyasar suara di Jawa Timur. Menurut Viva, figur NU memang menjadi salah satu variabel penting. Namun PAN melihat kini Kim melirik figur SBY untuk kemenangan di Jawa Timur. Tak hanya itu, Viva meyakini kehadiran SBY dalam KIM menambah semangat untuk memenangkan koalisi Prabowo di Jawa Timur. Viva pun memuji SBY yang sudah memenangkan Pilpres sebanyak 2 kali. Juru bicara PAN ini mengakui jika kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat merupakan energi baru bagi KIM, khususnya dalam arti mencari suara Jawa Timur tak hanya melalui figur tokoh Nahdlatul Ulama. Sebagai informasi, Partai Demokrat kini resmi bergabung dalam barisan KIM pendukung Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Demokrat pada Kamis 21 September 2023 malam. Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid Gus Dur, yakni Zanuba Arifah Chafsoh atau Yeni Wahid, didukung kiai dan ulama dari Nahdlatul Ulama maju Pilpres 2024. Sejumlah kiai dan Gus Dur di Jawa Timur menggelar zikir dan doa bersama untuk mendorong Yeni Wahid maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Doa dan zikir yang digelar di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II, Surabaya, Jawa Timur, dihadiri oleh sejumlah kiai. Di antaranya Kiai Haji Mukid Murtado, Kiai Haji Najih Farhok, Kiai Haji Abdullah Abid Uzair. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Sahal Mahdi dan Kiai Haji Nurul Huda. Selain itu, Iwan selaku juru bicara Yeni Wahid mengatakan Yeni Wahid telah memiliki rencana untuk menemui sejumlah kiai dan pondok pesantren pada 23 September 2023 datang.
Para kiai dan Gus Dur di Surabaya, Jatim menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yeni Wahid maju sebagai cawapres di Maksud kami sebelumnya para kiai dan Gus Dur di Surabaya, Jawa Timur menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yeni Wahid maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Acara Maltako atau doa bersama itu Acara Maltako atau doa bersama itu digelar pada Minggu 17 September 2023 lalu. Pimpinan Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II, Haji Najih Farhok atau akrab disapa Gus Najih, menuturkan kegiatan tersebut digelar untuk mendukung Yeni Wahid menjadi cawapres. Di samping itu, berdasarkan hasil survei Dialektika Institute menunjukkan bahwa elektabilitas Yeni Wahid mencapai 27,6%, disusul Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 25,4%. Kemudian dalam survei Rumah Demokrasi terkait elektabilitas Yeni Wahid tak jauh berbeda. Dalam survei tersebut didapati hasil elektabilitas Yeni Wahid tertinggi, yakni mencapai 30,2%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai keputusan Partai Nasional Demokrat dan Anies Baswedan meminang Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai cawapres cukup tepat. Setidaknya hal tersebut mengubah konstelasi cawapres untuk Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurutnya, baik Prabowo maupun Ganjar akan mempertimbangkan nama cawapres yang dapat mengimbangi menyaingi Caimin khususnya di Jawa Timur. Caimin merupakan kader murni Nahdlatul Ulama atau NU dan orang asli Jawa Timur yang meyakini pertimbangan nasional Demokrat dan Anies Baswedan memilih Caimin menjadi cawapres untuk meraup banyak suara di Provinsi Jawa Timur. Ujang melihat nama-nama yang akan muncul sebagai kandidat cawapres untuk Prabowo dan Ganjar, salah satunya adalah Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zanuba Arifah Hapsoh alias Yeni Wahid. Yeni Wahid diketahui juga punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Menurut Ujang, Yeni Wahid bisa menjadi kebuntuan lambannya poros Ganjar dan Prabowo Subianto menemukan calon wakil presiden. Pengusaha muda asal Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Alfi Puspita Cahya bersama dengan Partai Gerindra membagikan pupuk gratis kepada para petani. Upaya ini dilakukan demi mendukung pertanian di Indonesia yang merupakan tulang punggung bagi banyak masyarakat di tanah air. Hal tersebut juga sebagai upaya mengokohkan stabilitas sektor pertanian Indonesia. Alfi ini bersama timnya meluncurkan program pemberian pupuk gratis di lahan pertanian seluas 50 hektar di Kabupaten Sukabumi pada Rabu 20 September 2023. Langkah tersebut dimulai dari Desa Cisaat dan rencananya program ini akan diperluas ke desa-desa lain yang terletak di Kudadam, Gunung Guru, Sukabumi, dan sebagainya. Bakal calon legislatif Bacalek Dapil 4 Kabupaten Sukabumi dari Partai Gerindra menyebut, program tersebut merupakan instruksi dari Ketum Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus itu memerintahkan kepada para kader di Indonesia untuk menunjukkan kepeduliannya kepada kelompok petani. Jika terpilih menjadi anggota legislator, Teh Alfi berjanji akan terus konsisten dalam mendukung kemajuan pertanian Indonesia. Alfi Puspita Cahya atau akrab disapa Teh Alfi adalah seorang milenial yang bersemangat dan aktif di berbagai organisasi nasional.
Ia juga merupakan seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang ekspor-impor hasil pertanian dan komoditi lainnya. Latar belakangnya yang kaya ini membuatnya memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan potensi sektor pertanian di Indonesia. Alfie berjanji akan memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden pada tahun 2024 mendatang di Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Ketua Relawan TLV Muhammad Iqbal Maulana Insan Kambil mengatakan pemberian pupuk menjadi langkah besar dalam mendukung petani yang telah berjuang keras untuk menjaga ketahanan pangan negara. Kegiatan distribusi pupuk gratis diinisiasi oleh TLV. Langkah tersebut merupakan suatu agenda yang seharusnya bisa menopang produksi petani di musim tanam akhir tahun ini. Tak hanya memberikan pupuk secara gratis, TLV juga memiliki rencana memberi kartu pupuk kepada setiap petani dan gabungan kelompok tani Gapoktan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pupuk dapat diakses oleh semua petani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi beras gratis di Pasar Natar, Lampung Selatan pada 20 September 2023. Momen Zulkifli ST12 saat bagi-bagi beras di pasar. Zulkifli Hasan juga saat menyambut warga mengatakan beras tersebut dari partai yang dipimpinnya, yakni Partai Amanat Nasional. Pada narasi di TikTok, PAN mengaku tetap bagi-bagi meski banyak yang membenci. Dikutip dari Tribun Lampung, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi beras di Lampung pada Rabu 20 September 2023. Ia langsung menyambangi Pasar Natar Lampung Selatan. Dalam kunjungannya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan langsung menyapa warga yang ada di Pasar Natar Lampung Selatan. Tak hanya itu, pihaknya pun membagikan beras SPHP kemasan 5 kg kepada warga setempat. Kemudian puluhan warga tampak berebut hingga berdesak-desakan demi mendapatkan beras gratis tersebut. Aji, warga pasar yang mendapat beras secara gratis, mengucap syukur lantaran naik harga beras. Selain bagi-bagi beras, pria yang karib disapa Zulhas tersebut juga menggelar pasar murah di Pasar Natar. Pasar murah yang digagas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut menjajakan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, bawang merah, telur, dan lain sebagainya. Nantinya setiap orang memberikan batasan dalam beli item di pasar murah garapan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KPP. Dalam hal ini KPU Republik Indonesia pada Jumat 22 September 2023. Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam menyusun regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota atau PKPU 10/2023. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Ibriza Fasti Ifhami, wartawan Tribunnews.com. Rekan Ibriza Fasti Ifhami, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih, Mi. Betul sekali yang dikatakan oleh Mi, di mana hari ini memang dijalankan sidang di DKPP Republik Indonesia di Jakarta seperti itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU Hashim Asyari beserta para anggotanya seperti itu. Dalam persidangan hari ini, jajaran pengurus KPU RI selaku pihak teradu hadir lengkap di ruangan sidang DKPP RI. Di antaranya ada Ketua KPU Hashim Asyari, kemudian anggota Idam Holik, Agus Melas, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Muhammadin Afifuddin. Sementara untuk anggota KPU Betty Epsilon Idros hadir melalui virtual seperti itu. Sementara itu hadir juga di ruang sidang para pengadu, yakni Nike Ferawati Tanka, Kristiawati, kemudian Misto Hizaman, Werdianingsi, dan Hadar Nafis Gumai seperti itu.
Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam penyusunan regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota atau PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Terkait hal ini, ada sejumlah dugaan pengadu yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, adapun pengadu menduga KPU melakukan perubahan ketentuan pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU yang sudah disampaikan dalam uji publik seperti itu. Sebelum dilakukan perubahan, aturan tersebut masih memuat hasil perhitungan 30% keterwakilan perempuan dilakukan pembulatan ke atas. Sedangkan menurut pihak pengadu, perubahan yang dilakukan KPU terkait pasal 8 ayat 2 huruf A PKPU bertentangan dengan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu seperti itu, yang secara eksplisit menjamin pemenuhan hak politik perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD, yaitu daftar bakal caleg pada setiap daerah pemilihan memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di pasal 243, 244, dan 245 Undang-Undang Pemilu seperti itu. Terlebih, kata pengadu, tidak ada penjelasan secara utuh, menyeluruh, dan lengkap kepada publik terkait alasan KPU merubah norma pasal tersebut. Sehingga dalam petitumnya, para pengadu meminta DKPP RI untuk memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan para anggotanya. Bahkan pengadu meminta sanksi tersebut berupa pemberhentian secara tetap dari jabatan mereka sebagai jajaran pengurus KPU saat ini seperti itu. Begitu Justin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik rekan Ibriza Fahmi, maksud kami Ibriza Fasti Ifhami, wartawan Tribunnews.com. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terancam terkena sanksi imbas kabar bergabungnya Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sesuai aturan ADART PDIP, dalam satu keluarga dilarang berbeda partai. Namun demikian, relawan pendukung sahabat Kaisang atau Saka Kota Depok menyambut baik Kaisang Pangarep masuk kancah politik tanah air. Relawan Saka berharap Kaisang maju menjadi calon wali kota Depok di Pilkada Depok 2024 seperti yang diperjuangkan relawan Saka selama ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Relawan Saka Depok Yopi Setiabudi. Menurut Yopi, sejatinya masyarakat Kota Depok sangat membutuhkan Kaisang, sosok muda yang mempunyai mentor kelas dunia. Yopi mengatakan seperti yang disampaikan di video yang diunggah PSI, Kaisang Pangarep memiliki niat dan tujuan yang mulia untuk Indonesia dengan terjun ke politik. Yopi memastikan relawan Saka akan mengawal kiprah Kaisang Pangarep di dunia politik tanah air dan memberikan support terbaik. Sebelumnya Yopi mengatakan relawan Saka tengah melakukan konsolidasi mengenalkan Kaisang ke warga Depok. Konsolidasi yang sudah dilakukan, Yopi berujar dengan membentuk 11 simpul yang ada di setiap kecamatan di Depok dan turunannya. Tak hanya itu, kata Yopi, untuk melakukan sosialisasi selain melalui media sosial, ia mengimbau dan mengajak setiap masyarakat yang tergabung dalam grup WhatsApp agar memanfaatkan sosial media masing-masing. Yopi menuturkan pihaknya saat ini juga telah menyebar berbagai spanduk yang ada di mana spanduk tersebut adalah hasil daripada donasi dari rekan-rekan sahabat Kaisang. Menanggapi kabar bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berjanji akan mengecek langsung kebenaran kabar tersebut dengan bertanya ke Kaisang. Puan mengaku baru mendengar kabar Kaisang Pangarep bergabung dengan PSI pada Kamis 21 September 2023 pagi. Puan mengungkapkan ia akan bertanya langsung ke Kaisang Pangarep perihal kabar tersebut. Lebih lanjut, Puan enggan berkomentar saat tanya terkait aturan di PDIP bahwa satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai. Sebab jika betul Kaisang bergabung dengan PSI, maka berbeda partai dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDIP. Soal Mas Kaisang Pak, satu lagi, Pak. PSI kan, Pak. Berkaitan dengan hutan adat, Mas Pak. Kaisang masuk PSI. Mas Kaisang masuk PSI, Pak. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah
punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai Ya, PSI? biasa di dalam keluarga minta doa restu. Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra menanggapi kabar bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep PSI. Dalam hal ini, Kaisang disebut terhalang aturan PDIP agar satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai. Icuk mengaku tak percaya aturan seperti itu di PDIP dan menjadi kebijakan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Menurut Icuk, PDI tentu adalah partai yang demokratis pada keluarga kadernya. Kemudian ketika ditanya terkait kemungkinan keluarga Presiden Joko Widodo bisa dipecat dari PDIP, Icuk mengatakan PSI bisa menjadi pilihan dari keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Meski demikian, aturan PDIP terkait tak boleh ada anggota keluarga kader yang berbeda partai memang ada nyatanya. Contohnya, aturan tersebut pernah dipraktikkan terhadap Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang merupakan kader PDIP. Ia dicatat sebagai kader PDIP lantaran istrinya justru pindah ke PAN, meski ada pula alasan lain terkait pencopotan terhadap Murad, yakni berperilaku emosional saat klarifikasi terkait kepindahan istrinya ke partai lain. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun mulanya menyebut partainya menghormati anak muda yang ingin bergabung ke politik. Ia mengatakan ada banyak ruang bagi anak muda di dunia politik. Hasto pun mempersilahkan Kaisang Pangarep bergabung ke PDIP sebagai kader. Hasto pun menyinggung aturan PDIP terkait satu keluarga tak boleh berbeda partai. Di sisi lain, Hasto mengingatkan berpolitik harus memiliki tujuan yang jelas. Hasto mengatakan kader PDIP harus siap ditugaskan sebagai apapun. Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo mengatakan pihaknya tengah menikmati kegembiraan anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, yang dinyatakan masuk sebagai kader PSI tersebut. Yogo berujar seusai dinyatakan bergabung ke PSI, Kaisang Pangarep membawa efek luar biasa. Menurutnya, Kaisang efek mampu memberikan dan menggerakkan anak-anak muda untuk bergabung dengan PSI. Diketahui Yogo ditugasi Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI untuk menggait anggota baru. Baru diumumkan pada Rabu sore, pada Kamis pagi, PSI telah menerima 65 calon legislatif atau caleg baru, efek dari bergabungnya adik Gibran Rakabuming Raka tersebut. Para caleg terbagi dalam sejumlah tingkat pemilihan baik dari DPRD Kota, Kabupaten, sampai DPR RI. Mereka berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung. Untuk wilayah Kota Solo sendiri, Yogo menerangkan adanya caleg baru, yakni pengusaha sukses Budi Santoso. Caleg baru tersebut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Dapil B, Jawa Tengah. Terkait bergabungnya Kaisang Pangarep, Yogo mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait jabatan atau tawaran partainya untuk Kaisang Pangarep. Namun demikian, Yogo menjelaskan bahwa akan ada kejutan lebih lanjut terkait masuknya Kaisang Pangarep ke PSI. Yogo juga menyampaikan Kaisang efek masih akan terus berlanjut. Menurutnya, gebrakan lainnya akan segera diumumkan.
Calon legislatif P3 DPRD Jawa Timur, Santi Fauziah, merasa yakin bisa lolos pemilu 2024 meskipun merupakan pendatang baru. Keyakinan Santi lantaran efek ekor jas pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Santi, dukungan terhadap Ganjar Pranowo akan sangat berpengaruh bagi elektabilitasnya. Seperti diketahui, P3 merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Apalagi Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu P3, juga masuk di bursa bacawa pres Ganjar. Santi hadir dalam talk show politik Tribun Series bertema Siapa Paling Bisa Merogoh Hati Pemilih di Surabaya, membedah jurus para caleg bergaya suara di Dapil Jatim 1. Talk show ini juga menghadirkan Bacaleg Demokrat Rasio, Bacaleg PAN Edward Dewaruci, hingga Reni Widya Lestari yang merupakan Bacaleg Partai Gerindra. Menurut Santi, partainya saat ini sudah berbenah, yakni belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya yang perolehannya sempat anjlok. Pemilu 2024 mereka optimis termasuk di DPRD Jawa Timur, apalagi dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke partai berlambang Ka'bah tersebut. Santi pun tak memungkiri pemilu 2024 adalah tantangan tersendiri bagi dirinya. Apalagi pemilu 2019 lalu P3 belum berhasil meloloskan kader ke DPRD Jatim dari daerah pemilihan kota Surabaya yang dikenal sebagai dapil neraka. Sebagai penantang, Santi sadar harus ada upaya lebih yang terus digenjot. Hal ini agar dapat mendulang suara hingga lolos ke gedung Indrapura. Di antaranya adalah terus mendekati pemilih Nahdliyin sebagai basis mereka. Mesin partai pun ditegaskan sudah berjalan. Pemilih Nahdliyin di momentum pemilu 2024 ini dinilai lebih cair, lantaran PBNU juga menegaskan terbuka dan mengambil jarak yang sama dengan partai politik. Juga ditawarkan ini kan namanya kan yang sekarang di P3 ini. Nah, untuk konteks caleg ada dampaknya tidak? Pasti banyak dampaknya ya. Ini kalau kita membacanya dari Pak Sandi. Ya. Yang pertama, pasti terdampak juga karena ini momennya P3 yang memang dulunya memang partai besar, akan tapi beberapa kurun periode memang anjlok. Mungkin terjun payung ya bisa dibilang seperti itu. Karena dulu memang P3 itu kalau kita mempelajari dan mengevaluasi kesalahan kami ya, kami memberdayakan hanya manusia yang sudah ibaratnya sudah matang, kemampu dan belum matang tidak kami berdayakan. Di periode ini dengan ikon Mas Sandiaga Uno, kami berupaya untuk mendulang sekuat-kuatnya para Gen Z kami gunakan di dalam sistem kami. Jadi milenial dan Gen Z ya. Betul. Milenial dan Gen Z. Dan itu sangat berdampak. Yang pertama dari ikon Mas Sandi ya. Yang kedua dari ikon partainya sendiri karena kami P3 merupakan sampai saat ini merupakan partai pertama yang bergabung untuk mendukung Ganjar. Nah dari situ elektabilitas dari Ganjar maupun PDI sempat menggandeng naiknya P3 juga, dan itu sangat berpengaruh pada kami. Artinya apa namanya, Ganjar yang didukung oleh P3 meskipun sekarang kan belum jelas siapa cawapresnya, itu ada dampak ya elektoral baik kepada partai maupun pada caleg. Iya pastinya karena PDI dan juga Pemirsa, bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menyempatkan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren dan Majelis Taklim At-Taqwa Cianjur. Silaturahmi tersebut dalam rangka safari politik di Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 21 September 2023. Dalam silaturahmi ini, Anies Baswedan mengajak para pengasuh pondok pesantren dan para jamaah untuk menyambut perubahan di Indonesia. Anies dalam keterangan tertulis mengatakan ingin negara melindungi dan mengayomi semuanya. Pada kesempatan tersebut, Anies berujar harus ada perubahan. Anies berharap perubahan ini terus menggema di Cianjur dan sekitarnya dan meluas ke Jawa Barat hingga ke pelosok Nusantara.
Selain mengunjungi pesantren At-Taqwa Cianjur, Anies Baswedan bertemu kelompok pemuda di Cianjur, yakni Forum Pemuda Cianjur. Dalam kesempatan tersebut, Anies menyebut pendekatan kolaboratif yang ia usulkan nanti akan memberikan respons dari anak muda untuk memberikan solusi. Anies Baswedan berujar ke depannya kegiatan pemerintah pasti membutuhkan kerja kolektif, apalagi menurutnya ke depan peran anak muda lebih instrumental. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan peluang pasar yang lebih luas. DPP PKS Sulawesi Selatan atau Sulsel akan mengadakan apel siaga pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 23 September 2023 besok. Apel siaga pemenangan akan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaiqo di Pemirsa, DPP PKS Sulawesi Selatan atau Sulsel akan mengadakan apel siaga pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 23 September 2023 besok. Apel siaga pemenangan akan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaiqo di lapangan MB Sailan Jalan Harta Sening, Kota Makassar. Hal tersebut dilakukan pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro PKS, di mana menetapkan pasangan baca pres Anies Baswedan dan bacawa pres Muhaimin Iskandar alias Caimin. Apel siaga pemenangan yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pengurus Ranting atau DPRA PKS sesulsel tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Tak hanya Ahmad Syaiqo, juga dihadiri oleh Anies Baswedan. Demikian disampaikan oleh Ketua PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyid pada Jumat 22 September 2023. Amri mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan komitmen PKS Sulsel untuk all out memenangkan Anies Caimin pada pertarungan Pilpres 2024 mendatang.
Rencana kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Presiden PKS yakni pada tanggal 23-24 September 2023. Menurut Amri, ini menjadi momentum yang sangat penting dan langka bagi warga Sulsel, terkhusus kepada seluruh anggota PKS. Sebagai informasi, apel siaga pemenangan yang menargetkan 5.000 anggota dan simpatisan PKS acara akan digelar di lapangan MI Sailan, Jalan Hartasning, Kota Makassar. Sebelum apel siaga pemenangan, terlebih dahulu akan diadakan konsolidasi caleg PKS Sulsel di Hotel Dalton, Jalan Perintis, Kemerdekaan di hari yang sama. Presiden PKS dan Anies Baswedan dijadwalkan memberikan pembekalan kepada caleg PKS mulai dari tingkatan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, hingga DPR RI. Kedua kegiatan ini masuk dalam agenda prioritas show Anies Baswedan di Sulsel. Selain caleg, seluruh anggota legislatif PKS juga diwajibkan hadir. Amri juga menambahkan bahwa esokan harinya kadar anggota dan simpatisan PKS akan tumpah ruah bersama relawan dan simpatisan pendukung Anies Caimin. Agenda tersebut berkaitan dengan acara Jalan Gembira bersama Anies Baswedan pada Minggu 24 September 2023. Bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan memulai kunjungannya ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Anies mendatangi Pasar Induk Cianjur pada Kamis 21 September 2023 kemarin. Baru turun dari mobil, Anies telah diberondong keluhan dan curhatan sejumlah pedagang, pengelola pasar hingga warga. Mereka meminta adanya perubahan yang signifikan. Selama ini ujarnya masyarakat mengetahui pasar milik pemerintah, namun pengelola merupakan pihak swasta. Hal tersebut diungkapkan oleh pengelola pasar Ujang Koswara. Dengan kondisi seperti ini, dikatakan Ujang, pasar mengalami kesulitan untuk berkembang. Berjalan menyusuri kios demi kios, Anies Baswedan dicegat Dadang, seorang pedagang daging yang mengeluhkan kios makin sepi. Menurut Dadang, itu terjadi karena daya beli masyarakat menurun akibat mahalnya harga bahan pokok. Sambil mendengar keluhan warga, sejumlah pedagang dan konsumen teriak histeris berteriak Anies Presiden. Di sebuah kios kelontong, Anies Baswedan disuguhi sepaket gula aren oleh pedagangnya, Dede. Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan pun tersenyum. Dalam kunjungannya, Anies Baswedan mengatakan ingin belanja masalah dan menyelami berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Anies Baswedan pun menjanjikan adanya kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera. Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan gagasan yang akan diterapkan saat terpilih menjadi Presiden 2024 hingga 2029 mendatang. Gagasan tersebut ia ungkapkan di depan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada Selasa 19 September 2023. Berbicara di acara 3 Baca Pres Bicara Gagasan yang dipandu Najwa Shihab, Anies Baswedan menyampaikan pentingnya menambah kota-kota di Indonesia sebagai pusat pengembangan perekonomian yang saat ini masih terpusat di Jawa bagian Barat, khususnya di DKI Jakarta.
Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang juga juru bicara Anies Baswedan menjelaskan pentingnya mewujudkan 14 kota penggerak ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, fenomena urbanisasi kini menjadi tren semua wilayah urban di dunia. Urbanisasi atau pergerakan masyarakat dari daerah non-kota seperti pedesaan ke perkotaan menjadi penggerak utama perkembangan ekonomi di hampir semua negara. Dikatakan Anies Baswedan, kunci untuk sektor jasa yang dinamis sebagai motor ekonomi perkotaan yang kemudian memotori daerah-daerah di sekitar perkotaan adalah keterampilan tenaga kerja. Usahakan sukun 2024. Insya Allah jadi. Hidup. Masuknya Partai Demokrat dengan figur Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) diyakini mampu memberikan tambahan kemenangan bagi Prabowo Subianto pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Viva Yoga Mauladi. Kehadiran SBY dan Demokrat disebut semakin memastikan kemenangan koalisi Prabowo di Provinsi Jawa Timur. Adapun Jawa Timur menjadi lumbung suara nasional selain Jawa Barat. Mulanya Viva ditanya apakah PAN dan Kim juga menganggap penting figur atau tokoh Nahdlatul Ulama NU untuk menyasar suara di Jawa Timur. Menurut Viva, figur NU memang menjadi salah satu variabel penting. Namun PAN melihat kini Kim melirik figur SBY untuk kemenangan di Jawa Timur. Tak hanya itu, Viva meyakini kehadiran SBY dalam KIM menambah semangat untuk memenangkan koalisi Prabowo di Jawa Timur. Viva pun memuji SBY yang sudah memenangkan Pilpres sebanyak 2 kali. Juru bicara PAN ini mengakui jika kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat merupakan energi baru bagi KIM, khususnya dalam arti mencari suara Jawa Timur tak hanya melalui figur tokoh Nahdlatul Ulama. Sebagai informasi, Partai Demokrat kini resmi bergabung dalam barisan KIM pendukung Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Demokrat pada Kamis 21 September 2023 malam. Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid Gusdur, yakni Zanuba Arifah Capsoh atau Yeni Wahid, didukung kiai dan ulama dari Nahdlatul Ulama maju Pilpres 2024. Sejumlah kiai dan Gusdur di Jawa Timur menggelar zikir dan doa bersama untuk mendorong Yeni Wahid maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Doa dan zikir yang digelar di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II, Surabaya, Jawa Timur, dihadiri oleh sejumlah kiai. Di antaranya Kiai Haji Muhid Murtado, Kiai Haji Najih Farhok, Kiai Haji Abdullah Abid Uzair. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Sahal Mahdi dan Kiai Haji Nurul Huda. Selain itu, Iwan selaku juru bicara Yeni Wahid mengatakan Yeni Wahid telah memiliki rencana untuk menemui sejumlah kiai dan pondok pesantren pada 23 September 2023 datang. Para kiai dan Gusdur di Surabaya, Jatim menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yeni Wahid maju sebagai cawapres di
Maksud kami sebelumnya para kiai dan Gus Dur di Surabaya, Jawa Timur menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yeni Wahid maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Acara Maltako atau doa bersama itu Acara Maltako atau doa bersama itu digelar pada Minggu 17 September 2023 lalu. Pimpinan Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II, Haji Najih Farhok atau akrab disapa Gus Najih, menuturkan kegiatan tersebut digelar untuk mendukung Yeni Wahid menjadi cawapres. Di samping itu, berdasarkan hasil survei Dialektika Institute menunjukkan bahwa elektabilitas Yeni Wahid mencapai 27,6%, disusul Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 25,4%. Kemudian dalam survei Rumah Demokrasi terkait elektabilitas Yeni Wahid tak jauh berbeda. Dalam survei tersebut didapati hasil elektabilitas Yeni Wahid tertinggi, yakni mencapai 30,2%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai keputusan Partai Nasional Demokrat dan Anies Baswedan meminang Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai cawapres cukup tepat. Setidaknya hal tersebut mengubah konstelasi cawapres untuk Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurutnya baik Prabowo maupun Ganjar akan mempertimbangkan nama cawapres yang dapat mengimbangi menyaingi Caimin khususnya di Jawa Timur. Caimin merupakan kader murni Nahdlatul Ulama atau NU dan orang asli Jawa Timur yang meyakini pertimbangan nasional Demokrat dan Anies Baswedan memilih Caimin menjadi cawapres untuk meraup banyak suara di Provinsi Jawa Timur. Ujang melihat nama-nama yang akan muncul sebagai kandidat cawapres untuk Prabowo dan Ganjar, salah satunya adalah Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zanuba Arifah Hapsoh alias Yeni Wahid. Yeni Wahid diketahui juga punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Menurut Ujang, Yeni Wahid bisa menjadi kebuntuan lambannya poros Ganjar dan Prabowo Subianto menemukan calon wakil presiden. Pengusaha muda asal Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Alfi Puspita Cahya bersama dengan Partai Gerindra membagikan pupuk gratis kepada para petani. Upaya ini dilakukan demi mendukung pertanian di Indonesia yang merupakan tulang punggung bagi banyak masyarakat di tanah air. Hal tersebut juga sebagai upaya mengokohkan stabilitas sektor pertanian Indonesia. Alfi ini bersama timnya meluncurkan program pemberian pupuk gratis di lahan pertanian seluas 50 hektar di Kabupaten Sukabumi pada Rabu 20 September 2023. Langkah tersebut dimulai dari Desa Cisaat dan rencananya program ini akan diperluas ke desa-desa lain yang terletak di Kudadam, Gunung Guru, Sukabumi, dan sebagainya. Bakal calon legislatif Bacalek Dapil 4 Kabupaten Sukabumi dari Partai Gerindra menyebut, program tersebut merupakan instruksi dari Ketum Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus itu memerintahkan kepada para kader di Indonesia untuk menunjukkan kepeduliannya kepada kelompok petani. Jika terpilih menjadi anggota legislator, Teh Alfi berjanji akan terus konsisten dalam mendukung kemajuan pertanian Indonesia. Alfi Puspita Cahya atau akrab disapa Teh Alfi adalah seorang milenial yang bersemangat dan aktif di berbagai organisasi nasional. Ia juga merupakan seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang ekspor-impor, hasil pertanian, dan komoditi lainnya. Latar belakangnya yang kaya ini membuatnya memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan potensi sektor pertanian di Indonesia. Alfi berjanji akan memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden pada tahun 2024 mendatang
di Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Ketua Relawan TLV Muhammad Iqbal Maulana Insan Kambil mengatakan, pemberian pupuk menjadi langkah besar dalam mendukung petani yang telah berjuang keras untuk menjaga ketahanan pangan negara. Kegiatan distribusi pupuk gratis diinisiasi oleh TLV. Langkah tersebut merupakan suatu agenda yang seharusnya bisa menopang produksi petani di musim tanam akhir tahun ini. Tak hanya memberikan pupuk secara gratis, TLV juga memiliki rencana memberi kartu pupuk kepada setiap petani dan gabungan kelompok tani Gapoktan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pupuk dapat diakses oleh semua petani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi beras gratis di Pasar Natar, Lampung Selatan pada 20 September 2023. Momen Zulkifli ST12 saat bagi-bagi beras di pasar. Zulkifli Hasan juga saat menyambut warga mengatakan beras tersebut dari partai yang dipimpinnya, yakni Partai Amanat Nasional. Pada narasi di TikTok, PAN mengaku tetap bagi-bagi meski banyak yang membenci. Dikutip dari Tribun Lampung, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi beras di Lampung pada Rabu 20 September 2023. Ia langsung menyambangi Pasar Natar Lampung Selatan. Dalam kunjungannya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan langsung menyapa warga yang ada di Pasar Natar Lampung Selatan. Tak hanya itu, pihaknya pun membagikan beras SPHP kemasan 5 kg kepada warga setempat. Kemudian puluhan warga tampak berebut hingga berdesak-desakan demi mendapatkan beras gratis tersebut. Aji, warga pasar yang mendapat beras secara gratis, mengucap syukur lantaran naik harga beras. Selain bagi-bagi beras, pria yang karib disapa Zulhas tersebut juga menggelar pasar murah di Pasar Natar. Pasar murah yang digagas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut menjajakan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, bawang merah, telur, dan lain sebagainya. Nantinya setiap orang memberikan batasan dalam membeli item di pasar murah garapan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KEPP. Dalam hal ini KPU Republik Indonesia pada Jumat 22 September 2023. Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam menyusun regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota atau PKPU 10/2023. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Ibriza Fasti Ifhami, wartawan tribunnews.com. Rekan Ibriza Fasti Ifhami, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih, Mi. Betul sekali yang dikatakan oleh Mi, di mana hari ini memang dijalankan sidang di DKPP Republik Indonesia di Jakarta seperti itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU Hashim Asyari beserta para anggotanya seperti itu. Dalam persidangan hari ini, jajaran pengurus KPU RI selaku pihak teradu hadir lengkap di ruangan sidang DKPP RI. Di antaranya ada Ketua KPU Hashim Asyari, kemudian anggota Idam Holik, Agus Melas, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Muhammadin Afifuddin. Sementara untuk anggota KPU Betty Epsilon Idros hadir melalui virtual seperti itu. Sementara itu hadir juga di ruang sidang para pengadu, yakni Nike Ferawati Tanka, Listiowati, kemudian Misto Hizaman, Werdianingsi, dan Hadar Nafis Gumai seperti itu. Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam penyusunan regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota atau PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Terkait hal ini, ada sejumlah dugaan pengadu yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, adapun
Pengadu menduga KPU melakukan perubahan ketentuan pasal 8 ayat 2 peraturan KPU yang sudah disampaikan dalam uji publik seperti itu. Sebelum dilakukan perubahan, aturan tersebut masih memuat hasil perhitungan 30% keterwakilan perempuan dilakukan pembulatan ke atas. Sedangkan menurut pihak pengadu, perubahan yang dilakukan KPU terkait pasal 8 ayat 2 huruf A PKPU bertentangan dengan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu seperti itu, yang secara eksplisit menjamin pemenuhan hak politik perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD, yaitu daftar bakal caleg pada setiap daerah pemilihan memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Jadi pasal 243, 244, dan 245 Undang-Undang Pemilu seperti itu. Terlebih, kata pengadu, tidak ada penjelasan secara utuh, menyeluruh, dan lengkap kepada publik terkait alasan KPU merubah norma pasal tersebut. Sehingga dalam petitumnya, para pengadu meminta DKPP RI untuk memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan para anggotanya. Bahkan, pengadu meminta sanksi tersebut berupa pemberhentian secara tetap dari jabatan mereka sebagai jajaran pengurus KPU saat ini seperti itu. Begitu Justin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik rekan Ibriza Fahmi, maksud kami Ibriza Fasti Ifhami, wartawan tribunnews.com. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terancam terkena sanksi imbas kabar bergabungnya Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sesuai aturan ADART PDIP, dalam satu keluarga dilarang berbeda partai. Namun demikian, relawan pendukung sahabat Kaisang atau Saka Kota Depok menyambut baik Kaisang Pangarep masuk kancah politik tanah air. Relawan Saka berharap Kaisang maju menjadi calon wali kota Depok di Pilkada Depok 2024 seperti yang diperjuangkan relawan Saka selama ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Relawan Saka Depok Yopi Setiabudi. Menurut Yopi, sejatinya masyarakat Kota Depok sangat membutuhkan Kaisang, sosok muda yang mempunyai mentor kelas dunia. Yopi mengatakan seperti yang disampaikan di video yang diunggah PSI, Kaisang Pangarep memiliki niat dan tujuan yang mulia untuk Indonesia dengan terjun ke politik. Yopi memastikan relawan Saka akan mengawal kiprah Kaisang Pangarep di dunia politik tanah air dan memberikan support terbaik. Sebelumnya, Yopi mengatakan relawan Saka tengah melakukan konsolidasi mengenalkan Kaisang ke warga Depok. Konsolidasi yang sudah dilakukan, Yopi berujar dengan membentuk 11 simpul yang ada di setiap kecamatan di Depok dan turunannya. Tak hanya itu, kata Yopi, untuk melakukan sosialisasi selain melalui media sosial, ia mengimbau dan mengajak setiap masyarakat yang tergabung dalam grup WhatsApp agar memanfaatkan sosial media masing-masing. Yopi menuturkan pihaknya saat ini juga telah menyebar berbagai spanduk yang ada di mana spanduk tersebut adalah hasil daripada donasi dari rekan-rekan sahabat Kaisang. Menanggapi kabar bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berjanji akan mengecek langsung kebenaran kabar tersebut dengan bertanya ke Kaisang. Puan mengaku baru mendengar kabar Kaisang Pangarep bergabung dengan PSI pada Kamis 21 September 2023 pagi. Puan mengungkapkan ia akan bertanya langsung ke Kaisang Pangarep perihal kabar tersebut. Lebih lanjut, Puan enggan berkomentar saat tanya terkait aturan di PDIP bahwa satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai. Sebab jika betul Kaisang bergabung dengan PSI, maka berbeda partai dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDIP. Soal Mas Kaisang Pak, satu lagi, Pak. PSI kan, Pak. Berkaitan dengan hutan adat, Mas Pak. Kaisang masuk PSI. Mas Kaisang masuk PSI, Pak. Saya kan sudah sering menyampaikan, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya, Pak? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai Ya, PSI? biasa di dalam
keluarga minta doa restu. Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra menanggapi kabar bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep PSI. Dalam hal ini, Kaisang disebut terhalang aturan PDIP agar satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai. Icuk mengaku tak percaya aturan seperti itu di PDIP dan menjadi kebijakan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Menurut Icuk, PDI tentu adalah partai yang demokratis pada keluarga kadernya. Kemudian ketika ditanya terkait kemungkinan keluarga Presiden Joko Widodo bisa dipecat dari PDIP, Icuk mengatakan PSI bisa menjadi pilihan dari keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Meski demikian, aturan PDIP terkait tak boleh ada anggota keluarga kader yang berbeda partai memang ada nyatanya. Contohnya, aturan tersebut pernah dipraktikkan terhadap Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang merupakan kader PDIP. Ia dicopot sebagai kader PDIP lantaran istrinya justru pindah ke PAN, meski ada pula alasan lain terkait pencopotan terhadap Murad, yakni berperilaku emosional saat klarifikasi terkait kepindahan istrinya ke partai lain. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun mulanya menyebut partainya menghormati anak muda yang ingin bergabung ke politik. Ia mengatakan ada banyak ruang bagi anak muda di dunia politik. Hasto pun mempersilahkan Kaisang Pangarep bergabung ke PDIP sebagai kader. Hasto pun menyinggung aturan PDIP terkait satu keluarga tak boleh berbeda partai. Di sisi lain, Hasto mengingatkan berpolitik harus memiliki tujuan yang jelas. Hasto mengatakan kader PDIP harus siap ditugaskan sebagai apapun. Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo mengatakan pihaknya tengah menikmati kegembiraan anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, yang dinyatakan masuk sebagai kader PSI tersebut. Yogo berujar seusai dinyatakan bergabung ke PSI, Kaisang Pangarep membawa efek luar biasa. Menurutnya, Kaisang efek mampu memberikan dan menggerakkan anak-anak muda untuk bergabung dengan PSI. Diketahui Yogo ditugasi Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI untuk menggait anggota baru. Baru diumumkan pada Rabu sore, pada Kamis pagi, PSI telah menerima 65 calon legislatif atau caleg baru, efek dari bergabungnya adik Gibran Rakabuming Raka tersebut. Para caleg terbagi dalam sejumlah tingkat pemilihan baik dari DPRD Kota, Kabupaten, sampai DPR RI. Mereka berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung. Untuk wilayah Kota Solo sendiri, Yogo menerangkan adanya caleg baru, yakni pengusaha sukses Budi Santoso. Caleg baru tersebut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Dapil B, Jawa Tengah. Terkait bergabungnya Kaisang Pangarep, Yogo mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait jabatan atau tawaran partainya untuk Kaisang Pangarep. Namun demikian, Yogo menjelaskan bahwa akan ada kejutan lebih lanjut terkait masuknya Kaisang Pangarep ke PSI. Yogo juga menyampaikan Kaisang efek masih akan terus berlanjut. Menurutnya, gebrakan lainnya akan segera diumumkan. Calon legislatif P3 DPRD Jawa Timur, Santi Fauziah, merasa yakin bisa lolos pemilu 2024 meskipun merupakan pendatang baru. Keyakinan Santi lantaran efek ekor jas pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Santi, dukungan terhadap Ganjar Pranowo akan sangat berpengaruh bagi elektabilitasnya.
Seperti diketahui, P3 merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Apalagi Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu P3 juga masuk di bursa Bacawa Pres Ganjar. Santi hadir dalam talk show politik Tribun Series bertema Siapa Paling Bisa Merogoh Hati Pemilih di Surabaya, membedah jurus para caleg bergaya suara di Dapil Jatim 1. Talk show ini juga menghadirkan Bacaleg Demokrat Rasio, Bacaleg PAN Edward Dewaruci, hingga Reni Widya Lestari yang merupakan Bacaleg Partai Gerindra. Menurut Santi, partainya saat ini sudah berbenah, yakni belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya yang perolehannya sempat anjlok. Pemilu 2024 mereka optimis termasuk di DPRD Jawa Timur, apalagi dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke partai berlambang Ka'bah tersebut. Santi pun tak memungkiri pemilu 2024 adalah tantangan tersendiri bagi dirinya. Apalagi pemilu 2019 lalu P3 belum berhasil meloloskan kader ke DPRD Jatim dari daerah pemilihan kota Surabaya yang dikenal sebagai Dapil Neraka. Sebagai penantang, Santi sadar harus ada upaya lebih yang terus digenjot. Hal ini agar dapat mendulang suara hingga lolos ke Gedung Indrapura. Di antaranya adalah harus mendekati pemilih Nahdliyin sebagai basis mereka. Mesin partai pun ditegaskan sudah berjalan. Pemilih Nahdliyin di momentum pemilu 2024 ini dinilai lebih cair, lantaran PBNU juga menegaskan terbuka dan mengambil jarak yang sama dengan partai politik. Juga ditawarkan ini kan namanya kan yang sekarang di P3 ini. Nah, untuk konteks caleg ada dampaknya tidak? Pasti banyak dampaknya ya. Ini kalau kita membacanya dari Pak Sandi. Ya. Yang pertama, pasti terdampak juga karena ini momennya P3 yang memang dulunya memang partai besar, akan tapi beberapa kurun periode memang anjlok. Mungkin terjun payung ya bisa dibilang seperti itu. Karena dulu memang P3 itu kalau kita mempelajari dan mengevaluasi kesalahan kami ya, kami memberdayakan hanya manusia yang sudah ibaratnya sudah matang, kemampu dan belum matang tidak kami berdayakan. Di periode ini dengan ikon Mas Sandiaga Uno, kami berupaya untuk mendulang sekuat-kuatnya para Gen Z kami gunakan di dalam sistem kami. Jadi milenial dan Gen Z ya. Betul. Milenial dan Gen Z. Dan itu sangat berdampak. Yang pertama dari ikon Mas Sandi, yang kedua dari ikon partainya sendiri karena kami P3 merupakan sampai saat ini merupakan partai pertama yang bergabung untuk mendukung Ganjar. Nah dari situ elektabilitas dari Ganjar maupun PDI sempat menggandeng naiknya P3 juga, dan itu sangat berpengaruh pada kami. Artinya apa namanya, Ganjar yang didukung oleh P3 meskipun sekarang kan belum jelas siapa cawapresnya, itu ada dampak ya elektoral baik kepada partai maupun pada caleg. Iya pastinya karena PDI dan juga Pemirsa, bakal calon presiden Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menyempatkan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren dan Majelis Taklim At-Taqwa Cianjur. Silaturahmi tersebut dalam rangka safari politik di Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 21 September 2023. Dalam silaturahmi ini, Anies Baswedan mengajak para pengasuh pondok pesantren dan para jamaah untuk menyambut perubahan di Indonesia. Anies dalam keterangan tertulis mengatakan ingin negara melindungi dan mengayomi semuanya. Pada kesempatan tersebut, Anies berujar harus ada perubahan. Anies berharap perubahan ini terus menggema di Cianjur dan sekitarnya dan meluas ke Jawa Barat hingga ke pelosok Nusantara. Selain mengunjungi pesantren At-Taqwa Cianjur, Anies Baswedan bertemu kelompok pemuda di Cianjur yakni Forum Pemuda Cianjur. Dalam kesempatan tersebut, Anies menyebut pendekatan kolaboratif yang ia usulkan nanti akan memberikan respons dari anak muda untuk memberikan solusi. Anies Baswedan berujar ke depannya kegiatan pemerintah pasti membutuhkan kerja kolektif. Apalagi menurutnya ke depan peran anak muda lebih instrumental.
Selain itu, pemanfaatan teknologi dan peluang pasar yang lebih luas. DPP PKS Sulawesi Selatan atau Sulsel akan mengadakan apel siaga pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 23 September 2023 besok. Apel siaga pemenangan akan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaiqo di Pemirsa, DPP PKS Sulawesi Selatan atau Sulsel akan mengadakan apel siaga pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 23 September 2023 besok. Apel siaga pemenangan akan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaiqo di lapangan MB Sailan Jalan Harta Sening, Kota Makassar. Hal tersebut dilakukan pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro PKS, di mana menetapkan pasangan Baca Pres Anies Baswedan dan Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin. Apel siaga pemenangan yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pengurus Ranting atau DPR PKS sesulsel tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Tak hanya Ahmad Syaiqo juga dihadiri oleh Anies Baswedan. Demikian disampaikan oleh Ketua PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyid pada Jumat 22 September 2023. Amri mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan komitmen PKS Sulsel untuk all out memenangkan Anies Caimin pada pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Rencana kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Presiden PKS yakni pada tanggal 23-24 September 2023. Menurut Amri, ini menjadi momentum yang sangat penting dan langka bagi warga Sulsel, terkhusus kepada seluruh anggota PKS. Sebagai informasi, apel siaga pemenangan yang menargetkan 5.000 anggota dan simpatisan PKS acara akan digelar di lapangan MB Sailan Jalan Harta Sening, Kota Makassar,
Sebelum apel siaga pemenangan, terlebih dahulu akan diadakan konsolidasi caleg PKS sesusul di Hotel Dalton Jalan Perintis Kemerdekaan di hari yang sama. Presiden PKS dan Anies Baswedan dijadwalkan memberikan pembekalan kepada caleg PKS mulai dari tingkatan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, hingga DPR RI. Kedua kegiatan ini masuk dalam agenda prioritas show Anies Baswedan di Sulsel. Selain caleg, seluruh anggota legislatif PKS juga diwajibkan hadir. Amri juga menambahkan bahwa esokan harinya kadar anggota dan simpatisan PKS akan tumpah ruah bersama relawan dan simpatisan pendukung Anies Caimin. Agenda tersebut berkaitan dengan acara Jalan Gembira bersama Anies Baswedan pada Minggu 24 September 2023. Bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan memulai kunjungannya ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Anies mendatangi Pasar Induk Cianjur pada Kamis 21 September 2023 kemarin. Baru turun dari mobil, Anies telah diberondong keluhan dan curhatan sejumlah pedagang, pengelola pasar hingga warga. Mereka meminta adanya perubahan yang signifikan. Selama ini ujarnya masyarakat mengetahui pasar milik pemerintah, namun pengelola merupakan pihak swasta. Hal tersebut diungkapkan oleh pengelola pasar Ujang Koswara. Dengan kondisi seperti ini, dikatakan Ujang, pasar mengalami kesulitan untuk berkembang. Berjalan menyusuri kios demi kios, Anies Baswedan dicegat Dadang, seorang pedagang daging yang mengeluhkan kios makin sepi. Menurut Dadang, itu terjadi karena daya beli masyarakat menurun akibat mahalnya harga bahan pokok. Sambil mendengar keluhan warga, sejumlah pedagang dan konsumen teriak histeris berteriak Anies Presiden. Di sebuah kios kelontong, Anies Baswedan disuguhi sepaket gula aren oleh pedagangnya Dede. Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan pun tersenyum. Dalam kunjungannya, Anies Baswedan mengatakan ingin belanja masalah dan menyelami berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Anies Baswedan pun menjanjikan adanya kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera. Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan gagasan yang akan diterapkan saat terpilih menjadi Presiden 2024 hingga 2029 mendatang. Gagasan tersebut ia ungkapkan di depan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada Selasa 19 September 2023. Berbicara di acara 3 Baca Pres Bicara Gagasan yang dipandu Najwa Shihab, Anies Baswedan menyampaikan pentingnya menambah kota-kota di Indonesia sebagai pusat pengembangan perekonomian yang saat ini masih terpusat di Jawa bagian Barat, khususnya di DKI Jakarta. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang juga juru bicara Anies Baswedan menjelaskan pentingnya mewujudkan 14 kota penggerak ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, fenomena urbanisasi kini menjadi tren semua wilayah urban di dunia. Urbanisasi atau pergerakan masyarakat dari daerah non-kota seperti pedesaan ke perkotaan menjadi penggerak utama perkembangan ekonomi di hampir semua negara.
Dikatakan Anies Baswedan kunci untuk sektor jasa yang dinamis sebagai motor ekonomi perkotaan yang kemudian memotori daerah-daerah di sekitar perkotaan adalah keterampilan tenaga kerja. Usahakan sukun 2024. Insya Allah jadi. Hidup. Masuknya Partai Demokrat dengan figur Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) diyakini mampu memberikan tambahan kemenangan bagi Prabowo Subianto pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Viva Yoga Mauladi. Kehadiran SBY dan Demokrat disebut semakin memastikan kemenangan koalisi Prabowo di Provinsi Jawa Timur. Adapun Jawa Timur menjadi lumbung suara nasional selain Jawa Barat. Mulanya Viva ditanya apakah PAN dan Kim juga menganggap penting figur atau tokoh Nahdlatul Ulama NU untuk menyasar suara di Jawa Timur. Menurut Viva, figur NU memang menjadi salah satu variabel penting. Namun PAN melihat kini Kim melirik figur SBY untuk kemenangan di Jawa Timur. Tak hanya itu, Viva meyakini kehadiran SBY dalam KIM menambah semangat untuk memenangkan koalisi Prabowo di Jawa Timur. Viva pun memuji SBY yang sudah memenangkan Pilpres sebanyak 2 kali. Juru bicara PAN ini mengakui jika kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat merupakan energi baru bagi KIM. Khususnya dalam arti mencari suara Jawa Timur, tak hanya melalui figur tokoh Nahdlatul Ulama. Sebagai informasi, Partai Demokrat kini resmi bergabung dalam barisan KIM pendukung Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Demokrat pada Kamis 21 September 2023 malam. Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid Gusdur, yakni Zanuba Arifah Cafsoh atau Yeni Wahid, didukung kiai dan ulama dari Nahdlatul Ulama maju Pilpres 2024. Sejumlah kiai dan Gusdur di Jawa Timur menggelar zikir dan doa bersama untuk mendorong Yeni Wahid maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Doa dan zikir yang digelar di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II, Surabaya, Jawa Timur, dihadiri oleh sejumlah kiai. Di antaranya Kiai Haji Mukid Murtado, Kiai Haji Najih Farhok, Kiai Haji Abdullah Abid Uzair. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Sahal Mahdi dan Kiai Haji Nurul Huda. Selain itu, Iwan selaku juru bicara Yeni Wahid mengatakan Yeni Wahid telah memiliki rencana untuk menemui sejumlah kiai dan pondok pesantren pada 23 September 2023 datang. Para kiai dan Gusdur di Surabaya, Jatim menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yeni Wahid maju sebagai cawapres di Maksud kami sebelumnya para kiai dan Gusdur di Surabaya, Jawa Timur menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yeni Wahid maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Acara Maltako atau doa bersama itu
Acara Mautako atau doa bersama itu digelar pada Minggu 17 September 2023 lalu. Pimpinan Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II, Haji Najih Farhok atau akrab disapa Gus Najih, menuturkan kegiatan tersebut digelar untuk mendukung Yedi Wahid menjadi cawapres. Di samping itu, berdasarkan hasil survei Dialektika Institute menunjukkan bahwa elektabilitas Yedi Wahid mencapai 27,6%, disusul Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 25,4%. Kemudian dalam survei Rumah Demokrasi terkait elektabilitas Yedi Wahid tak jauh berbeda. Dalam survei tersebut didapati hasil elektabilitas Yedi Wahid tertinggi, yakni mencapai 30,2%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai keputusan Partai Nasional Demokrat dan Anies Baswedan meminang Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai cawapres cukup tepat. Setidaknya hal tersebut mengubah konstelasi cawapres untuk Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurutnya, baik Prabowo maupun Ganjar akan mempertimbangkan nama cawapres yang dapat mengimbangi menyaingi Caimin khususnya di Jawa Timur. Caimin merupakan kader murni Nahdlatul Ulama atau NU dan orang asli Jawa Timur yang meyakini pertimbangan nasional Demokrat dan Anies Baswedan memilih Caimin menjadi cawapres untuk meraup banyak suara di Provinsi Jawa Timur. Ujang melihat nama-nama yang akan muncul sebagai kandidat cawapres untuk Prabowo dan Ganjar, salah satunya adalah Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zanuba Arifah Hapsoh alias Yedi Wahid. Yedi Wahid diketahui juga punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Menurut Ujang, Yedi Wahid bisa menjadi kebuntuan lamanya poros Ganjar dan Prabowo Subianto menemukan calon wakil presiden. Pengusaha muda asal Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Alfi Fusvita Cahya bersama dengan Partai Gerindra membagikan pupuk gratis kepada para petani. Upaya ini dilakukan demi mendukung pertanian di Indonesia yang merupakan tulang punggung bagi banyak masyarakat di tanah air. Hal tersebut juga sebagai upaya mengokohkan stabilitas sektor pertanian Indonesia. Alfi bersama timnya meluncurkan program pemberian pupuk gratis di lahan pertanian seluas 50 hektar di Kabupaten Sukabumi pada Rabu 20 September 2023. Langkah tersebut dimulai dari Desa Cisaat dan rencananya program ini akan diperluas ke desa-desa lain yang terletak di Kudadam, Gunung Guru, Sukabumi, dan sebagainya. Bakal calon legislatif Bacalek Dapil 4 Kabupaten Sukabumi dari Partai Gerindra menyebut, program tersebut merupakan instruksi dari Ketum Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus itu memerintahkan kepada para kader di Indonesia untuk menunjukkan kepeduliannya kepada kelompok petani. Jika terpilih menjadi anggota legislator, Teh Alfi berjanji akan terus konsisten dalam mendukung kemajuan pertanian Indonesia. Alfi Fusvita Cahya atau akrab disapa Teh Alfi adalah seorang milenial yang bersemangat dan aktif di berbagai organisasi nasional. Ia juga merupakan seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang ekspor-impor, hasil pertanian, dan komoditi lainnya. Latar belakangnya yang kaya ini membuatnya memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan potensi sektor pertanian di Indonesia. Alfi berjanji akan memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden pada tahun 2024 mendatang di Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Ketua Relawan Teh Alfi Muhammad Iqbal Maulana Insan Kambil mengatakan, pemberian pupuk menjadi langkah besar dalam mendukung petani yang telah berjuang keras untuk menjaga ketahanan pangan negara. Kegiatan distribusi pupuk gratis diinisiasi oleh Teh Alfi. Langkah tersebut merupakan suatu agenda yang seharusnya bisa menopang produksi petani di musim tanam akhir tahun ini.
Tak hanya memberikan pupuk secara gratis, Teh Alfi juga memiliki rencana memberi kartu pupuk kepada setiap petani dan gabungan kelompok tani Gapoktan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pupuk dapat diakses oleh semua petani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi beras gratis di Pasar Natar, Lampung Selatan pada 20 September 2023. Momen Zulkifli ST12 saat bagi-bagi beras di pasar. Zulkifli Hasan juga saat menyambut warga mengatakan beras tersebut dari partai yang dipimpinnya, yakni Partai Amanat Nasional. Pada narasi di TikTok, PAN mengaku tetap bagi-bagi meski banyak yang membenci. Dikutip dari Tribun Lampung, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi beras di Lampung pada Rabu 20 September 2023. Ia langsung menyambangi Pasar Natar Lampung Selatan. Dalam kunjungannya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan langsung menyapa warga yang ada di Pasar Natar Lampung Selatan. Tak hanya itu, pihaknya pun membagikan beras SPHP kemasan 5 kg kepada warga setempat. Kemudian puluhan warga tampak berebut hingga berdesak-desakan demi mendapatkan beras gratis tersebut. Aji, warga pasar yang mendapat beras secara gratis, mengucap syukur lantaran naik harga beras. Selain bagi-bagi beras, pria yang karib disapa Zulhas tersebut juga menggelar pasar murah di Pasar Natar. Pasar murah yang digagas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut menjajakan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, bawang merah, telur, dan lain sebagainya. Nantinya setiap orang memberikan batasan dalam beli item di pasar murah garapan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KPP. Dalam hal ini KPU Republik Indonesia pada Jumat 22 September 2023. Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam menyusun regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota atau PKPU 10/2023. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Ibriza Fasti Ifhami, wartawan Tribunnews.com. Rekan Ibriza Fasti Ifhami, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih, Mi. Betul sekali yang dikatakan oleh Mi, di mana hari ini memang dijalankan sidang di kode etik oleh Ketua KPU Hashim Asyari beserta para anggotanya seperti itu. Dalam persidangan hari ini, jajaran pengurus KPU RI selaku pihak teradu hadir lengkap di ruangan sidang DKPP RI. Di antaranya ada Ketua KPU Hashim Asyari, kemudian anggota Idam Holik, Agus Melas, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Muhammadin Afifuddin. Sementara untuk anggota KPU Betty Epsilon Idros hadir melalui virtual seperti itu. Sementara itu hadir juga di ruang sidang para pengadu, yakni Mika Ferawati Tanka, Kristiawati, kemudian Misto Hizaman, Werdianingsi, dan Hadar Nafis Gumai seperti itu. Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam penyusunan regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota atau PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Terkait hal ini, ada sejumlah dugaan pengadu yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, adapun pengadu menduga KPU melakukan perubahan ketentuan pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU yang sudah disampaikan dalam uji publik seperti itu. Sebelum dilakukan perubahan, aturan tersebut masih memuat hasil perhitungan 30% keterwakilan perempuan dilakukan pembulatan ke atas. Sedangkan menurut pihak pengadu, perubahan yang dilakukan KPU terkait pasal 8 ayat 2 huruf A PKPU bertentangan dengan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilu seperti itu, yang secara eksplisit menjamin pemenuhan hak politik perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD, yaitu daftar bakal caleg pada setiap daerah pemilihan memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Jadi pasal 243, 244, dan 245 Undang-Undang Pemilu seperti itu. Terlebih, kata pengadu, tidak ada penjelasan secara utuh, menyeluruh, dan lengkap kepada publik terkait alasan KPU merubah norma pasal tersebut. Sehingga dalam petitumnya para pengadu meminta DKPP RI untuk memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan para anggotanya. Bahkan pengadu meminta sanksi tersebut berupa pemberhentian secara tetap dari jabatan mereka sebagai jajaran pengurus KPU saat ini seperti itu. Begitu Justin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik rekan Ibriza Fahmi, maksud kami Ibriza Fasti Ifhami, wartawan tribunnews.com. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terancam terkena sanksi imbas kabar bergabungnya Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sesuai aturan ADART PDIP, dalam satu keluarga dilarang berbeda partai. Namun demikian, relawan pendukung sahabat Kaisang atau Saka Kota Depok menyambut baik Kaisang Pangarep masuk kancah politik tanah air. Relawan Saka berharap Kaisang maju menjadi calon wali kota Depok di Pilkada Depok 2024 seperti yang diperjuangkan relawan Saka selama ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Relawan Saka Depok Yopi Setiabudi. Menurut Yopi, sejatinya masyarakat Kota Depok sangat membutuhkan Kaisang, sosok muda yang mempunyai mentor kelas dunia. Yopi mengatakan seperti yang disampaikan di video yang diunggah PSI, Kaisang Pangarep memiliki niat dan tujuan yang mulia untuk Indonesia dengan terjun ke politik. Yopi memastikan relawan Saka akan mengawal kiprah Kaisang Pangarep di dunia politik tanah air dan memberikan support terbaik. Sebelumnya, Yopi mengatakan relawan Saka tengah melakukan konsolidasi mengenalkan Kaisang ke warga Depok. Konsolidasi yang sudah dilakukan, Yopi berujar dengan membentuk 11 simpul yang ada di setiap kecamatan di Depok dan turunannya. Tak hanya itu, kata Yopi, untuk melakukan sosialisasi selain melalui media sosial, ia mengimbau dan mengajak setiap masyarakat yang tergabung dalam grup WhatsApp agar memanfaatkan sosial media masing-masing. Yopi menuturkan pihaknya saat ini juga telah menyebar berbagai spanduk yang ada di mana spanduk tersebut adalah hasil daripada donasi dari rekan-rekan sahabat Kaisang. Menanggapi kabar bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berjanji akan mengecek langsung kebenaran kabar tersebut dengan bertanya ke Kaisang. Puan mengaku baru mendengar kabar Kaisang Pangarep bergabung dengan PSI pada Kamis 21 September 2023 pagi. Puan mengungkapkan ia akan bertanya langsung ke Kaisang Pangarep perihal kabar tersebut. Lebih lanjut, Puan enggan berkomentar saat tanya terkait aturan di PDIP bahwa satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai. Sebab jika betul Kaisang bergabung dengan PSI, maka berbeda partai dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDIP. Soal Mas Kaisang Pak, satu lagi, Pak. masuk PSI kan, Pak. Berkaitan dengan hutan Dan adat, Mas Pak. Kaisang masuk PSI. Mas Kaisang masuk PSI, Pak. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai Ya, PSI? biasa di dalam keluarga kita doa restu. Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra menanggapi kabar bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep. Dalam hal ini, Kaisang disebut terhalang aturan PDIP agar satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai. Icuk mengaku tak percaya aturan seperti itu di PDIP dan menjadi kebijakan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Menurut Icuk, PDI tentu adalah partai yang demokratis pada keluarga kadernya. Kemudian ketika ditanya terkait kemungkinan keluarga Presiden Joko Widodo bisa dipecat dari PDIP, Icuk mengatakan PSI bisa menjadi pilihan dari keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Meski demikian, aturan PDIP terkait tak boleh ada anggota keluarga kader yang berbeda partai memang ada nyatanya. Contohnya, aturan tersebut pernah dipraktikkan terhadap Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang merupakan kader PDIP. Ia dicopot sebagai kader PDIP lantaran istrinya justru pindah ke PAN, meski ada pula alasan lain terkait pencopotan terhadap Murad, yakni berperilaku emosional saat klarifikasi terkait kepindahan istrinya ke partai lain. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun mulanya menyebut partainya menghormati anak muda yang ingin bergabung ke politik. Ia mengatakan ada banyak ruang bagi anak muda di dunia politik. Hasto pun mempersilahkan Kaisang Pangarep bergabung ke PDIP sebagai kader. Hasto pun menyinggung aturan PDIP terkait satu keluarga tak boleh berbeda partai. Di sisi lain, Hasto mengingatkan berpolitik harus memiliki tujuan yang jelas. Hasto mengatakan kader PDIP harus siap ditugaskan sebagai apapun. Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo mengatakan pihaknya tengah menikmati kegembiraan anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, yang dinyatakan masuk sebagai kader PSI tersebut. Yogo berujar seusai dinyatakan bergabung ke PSI, Kaisang Pangarep membawa efek luar biasa. Menurutnya, Kaisang efek mampu memberikan dan menggerakkan anak-anak muda untuk bergabung dengan PSI. Diketahui Yogo ditugasi Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI untuk menggait anggota baru. Baru diumumkan pada Rabu sore, pada Kamis pagi, PSI telah menerima 65 calon legislatif atau caleg baru, efek dari bergabungnya adik Gibran Rakabuming Raka tersebut. Para caleg terbagi dalam sejumlah tingkat pemilihan baik dari DPRD Kota, Kabupaten, sampai DPR RI. Mereka berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung. Untuk wilayah Kota Solo sendiri, Yogo menerangkan adanya caleg baru, yakni pengusaha sukses Budi Santoso. Caleg baru tersebut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Dapil B, Jawa Tengah. Terkait bergabungnya Kaisang Pangarep, Yogo mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait jabatan atau tawaran partainya untuk Kaisang Pangarep. Namun demikian, Yogo menjelaskan bahwa akan ada kejutan lebih lanjut terkait masuknya Kaisang Pangarep ke PSI. Yogo juga menyampaikan Kaisang efek masih akan terus berlanjut. Menurutnya, gebrakan lainnya akan segera diumumkan. Calon legislatif P3 DPRD Jawa Timur, Santi Fauziah, merasa yakin bisa lolos pemilu 2024 meskipun merupakan pendatang baru. Keyakinan Santi lantaran efek ekor jas pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Santi, dukungan terhadap Ganjar Pranowo akan sangat berpengaruh bagi elektabilitasnya. Seperti diketahui, P3 merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Apalagi Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu P3, juga masuk di bursa Bacawa Pres Ganjar. Santi hadir dalam talk show Politik Tribun Series bertema Siapa Paling Bisa Merogoh Hati Pemilih di Surabaya, membedah jurus para caleg bergaya suara di Dapil Jatim 1.
Talk show ini juga menghadirkan Bacalek Demokrat Rasio, Bacalek PAN Edward Dewaruci, hingga Reni Widya Lestari yang merupakan Bacalek Partai Gerindra. Menurut Santi, partainya saat ini sudah berbenah, yakni belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya yang perolehannya sempat anjlok. Pemilu 2024 mereka optimis termasuk di DPRD Jawa Timur, apalagi dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke partai berlambang Ka'bah tersebut. Santi pun tak memungkiri pemilu 2024 adalah tantangan tersendiri bagi dirinya. Apalagi pemilu 2019 lalu P3 belum berhasil meloloskan kader ke DPRD Jatim dari daerah pemilihan kota Surabaya yang dikenal sebagai dapil neraka. Sebagai penantang, Santi sadar harus ada upaya lebih yang terus digenjot. Hal ini agar dapat mendulang suara hingga lolos ke gedung Indrapura. Di antaranya adalah terus mendekati pemilih Nahdliyin sebagai basis mereka. Mesin partai pun ditegaskan sudah berjalan. Pemilih Nahdliyin di momentum pemilu 2024 ini dinilai lebih cair, lantaran PBNU juga menegaskan terbuka dan mengambil jarak yang sama dengan partai politik. Juga ditawarkan ini kan namanya kan yang sekarang di P3 ini. Nah, untuk konteks caleg ada dampaknya tidak? Pasti banyak dampaknya ya. Ini kalau kita membacanya dari Pak Sandi. Ya. Yang pertama, pasti terdampak juga karena ini momennya P3 yang memang dulunya memang partai besar, akan tapi beberapa kurun periode memang anjlok. Mungkin terjun payung ya bisa dibilang seperti itu. Karena dulu memang P3 itu kalau kita mempelajari dan mengevaluasi kesalahan kami ya, kami memberdayakan hanya manusia yang sudah ibaratnya sudah matang, kemampu dan belum matang tidak kami berdayakan. Di periode ini dengan ikon Mas Sandiaga Uno, kami berupaya untuk mendulang sekuat-kuatnya para Gen Z kami gunakan di dalam sistem kami. Jadi milenial dan Gen Z ya. Betul. Milenial dan Gen Z, dan itu sangat berdampak. Yang pertama dari ikon Mas Sandi, yang kedua dari ikon partainya sendiri, karena kami P3 merupakan sampai saat ini merupakan partai pertama yang bergabung untuk mendukung Ganjar. Nah dari situ elektabilitas dari Ganjar maupun PDI sempat menggandeng naiknya P3 juga, dan itu sangat berpengaruh pada kami. Artinya apa namanya, Ganjar yang didukung oleh P3 meskipun sekarang kan belum jelas siapa cawapresnya, itu ada dampak ya elektoral baik kepada partai maupun pada caleg. Iya pastinya karena PDI dan juga Pemirsa, bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menyempatkan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren dan Majelis Taklim At-Taqwa Cianjur. Silaturahmi tersebut dalam rangka safari politik di Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 21 September 2023. Dalam silaturahmi ini, Anies Baswedan mengajak para pengasuh pondok pesantren dan para jamaah untuk menyambut perubahan di Indonesia. Anies dalam keterangan tertulis mengatakan ingin negara melindungi dan mengayomi semuanya. Pada kesempatan tersebut, Anies berujar harus ada perubahan. Anies berharap perubahan ini terus menggema di Cianjur dan sekitarnya dan meluas ke Jawa Barat hingga ke pelosok Nusantara. Selain mengunjungi pesantren At-Taqwa Cianjur, Anies Baswedan bertemu kelompok pemuda di Cianjur, yakni Forum Pemuda Cianjur. Dalam kesempatan tersebut, Anies menyebut pendekatan kolaboratif yang ia usulkan nanti akan memberikan respons dari anak muda untuk memberikan solusi. Anies Baswedan berujar ke depannya kegiatan pemerintah pasti membutuhkan kerja kolektif. Apalagi menurutnya ke depan peran anak muda lebih instrumental. Selain itu pemanfaatan teknologi dan peluang pasar yang lebih luas.
DPP PKS Sulawesi Selatan atau Sulsel akan mengadakan apel siaga pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 23 September 2023 besok. Apel siaga pemenangan akan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaiqo di Pemirsa DPP PKS Sulawesi Selatan atau Sulsel akan mengadakan apel siaga pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 23 September 2023 besok. Apel siaga pemenangan akan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaiqo di lapangan MB Sailan Jalan Harta Sening, Kota Makassar. Hal tersebut dilakukan pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro PKS, di mana menetapkan pasangan baca pres Anies Baswedan dan bacawa pres Muhaimin Iskandar alias Caimin. Apel siaga pemenangan yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pengurus Ranting atau DPRA PKS sesulsel tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Tak hanya Ahmad Syaiqo juga dihadiri oleh Anies Baswedan. Demikian disampaikan oleh Ketua PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyid pada Jumat 22 September 2023. Amri mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan komitmen PKS Sulsel untuk all out memenangkan Anies Caimin pada pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Rencana kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Presiden PKS yakni pada tanggal 23-24 September 2023. Menurut Amri, ini menjadi momentum yang sangat penting dan langka bagi warga Sulsel, terkhusus kepada seluruh anggota PKS. Sebagai informasi, apel siaga pemenangan yang menargetkan 5.000 anggota dan simpatisan PKS akan digelar di lapangan MB Sailan, Jalan Harta Sening, Kota Makassar. Sebelum apel siaga pemenangan, terlebih dahulu akan diadakan konsolidasi caleg PKS Sulsel di Hotel Dalton, Jalan Perintis, Kemerdekaan di hari yang sama. Presiden PKS dan Anies Baswedan dijadwalkan memberikan pembekalan kepada caleg PKS mulai dari tingkatan DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, hingga DPR RI. Kedua kegiatan ini masuk dalam agenda prioritas show Anies Baswedan di Sulsel. Selain caleg, seluruh anggota legislatif PKS juga diwajibkan hadir. Amri juga menambahkan bahwa esokan harinya kadar anggota dan simpatisan PKS akan tumpah ruah bersama relawan dan simpatisan pendukung Anies Caimin. Agenda tersebut berkaitan dengan acara Jalan Gembira bersama Anies Baswedan pada Minggu 24 September 2023. Bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan memulai kunjungannya ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Anies mendatangi Pasar Induk Cianjur pada Kamis 21 September 2023 kemarin. Baru turun dari mobil, Anies telah diberondong keluhan dan curhatan sejumlah pedagang, pengelola pasar hingga warga. Mereka meminta adanya perubahan yang signifikan. Selama ini ujarnya masyarakat mengetahui pasar milik pemerintah, namun pengelola merupakan pihak swasta. Hal tersebut diungkapkan oleh pengelola pasar Ujang Koswara. Dengan kondisi seperti ini, dikatakan Ujang, pasar mengalami kesulitan untuk berkembang. Berjalan menyusuri kios demi kios, Anies Baswedan dicegat Dadang, seorang pedagang daging yang mengeluhkan kios makin sepi. Menurut Dadang, itu terjadi karena daya beli masyarakat menurun akibat mahalnya harga bahan pokok. Sambil mendengar keluhan warga, sejumlah pedagang dan konsumen teriak histeris berteriak Anies Presiden. Di sebuah kios kelontong, Anies Baswedan disuguhi sepaket gula aren oleh pedagangnya, Dede. Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan pun tersenyum. Dalam kunjungannya, Anies Baswedan mengatakan ingin belanja masalah dan menyelami berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Anies Baswedan pun menjanjikan adanya kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera. Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan gagasan yang akan diterapkan saat terpilih menjadi Presiden 2024 hingga 2029 mendatang. Gagasan tersebut ia ungkapkan di depan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada Selasa 19 September 2023. Berbicara di acara 3 Baca Pres bicara gagasan yang dipandu Najwa Shihab, Anies Baswedan menyampaikan pentingnya menambah kota-kota di Indonesia sebagai pusat pengembangan perekonomian yang saat ini masih terpusat di Jawa bagian Barat, khususnya di DKI Jakarta. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang juga juru bicara Anies Baswedan menjelaskan pentingnya mewujudkan 14 kota penggerak ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, fenomena urbanisasi kini menjadi tren semua wilayah urban di dunia. Urbanisasi atau pergerakan masyarakat dari daerah non-kota seperti pedesaan ke perkotaan menjadi penggerak utama perkembangan ekonomi di hampir semua negara. Dikatakan Anies Baswedan, kunci untuk sektor jasa yang dinamis sebagai motor ekonomi perkotaan yang kemudian memotori daerah-daerah di sekitar perkotaan adalah keterampilan tenaga kerja. Usahakan sukun 2024. Insya Allah jadi hidup. Masuknya Partai Demokrat dengan figur Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam Koalisi Indonesia Maju KIM diyakini mampu memberikan tambahan kemenangan bagi Prabowo Subianto pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Viva Yoga Mauladi. Kehadiran SBY dan Demokrat disebut semakin memastikan kemenangan koalisi Prabowo di Provinsi Jawa Timur. Adapun Jawa Timur menjadi lumbung suara nasional selain Jawa Barat. Mulanya Viva ditanya apakah PAN dan Kim juga menganggap penting figur atau tokoh Nahdlatul Ulama NU untuk menyasar suara di Jawa Timur. Menurut Viva, figur NU memang menjadi salah satu variabel penting. Namun PAN melihat kini Kim melirik figur SBY untuk kemenangan di Jawa Timur. Tak hanya itu, Viva meyakini kehadiran SBY dalam KIM menambah semangat untuk memenangkan koalisi Prabowo di Jawa Timur. Viva pun memuji SBY yang sudah memenangkan Pilpres sebanyak 2 kali. Juru bicara PAN ini mengakui jika kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat merupakan energi baru bagi KIM. Khususnya dalam arti mencari suara Jawa Timur, tak hanya melalui figur tokoh Nahdlatul Ulama. Sebagai informasi, Partai Demokrat kini resmi bergabung dalam barisan KIM pendukung Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Demokrat pada Kamis 21 September 2023 malam. Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid Gus Dur, yakni Zanuba Arifah Capsoh atau Yeni Wahid, didukung kiai dan ulama dari Nahdlatul Ulama maju Pilpres 2024. Sejumlah kiai dan Gus Dur di Jawa Timur menggelar zikir dan doa bersama untuk mendorong Yeni Wahid maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Doa dan zikir yang digelar di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II, Surabaya, Jawa Timur, dihadiri oleh sejumlah kiai. Di antaranya Kiai Haji Mukid Murtado, Kiai Haji Najih Farhok, Kiai Haji Abdullah Abid Uzair. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Sahal Mahdi dan Kiai Haji Nurul Huda. Selain itu, Iwan selaku juru bicara Yeni Wahid mengatakan Yeni Wahid telah memiliki rencana untuk menemui sejumlah kiai dan pondok pesantren pada 23 September 2023 datang. Para kiai dan Gus Dur di Surabaya, Jatim menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yeni Wahid maju sebagai cawapres di Maksud kami sebelumnya para kiai dan Gus Dur di Surabaya, Jawa Timur menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yeni Wahid maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Acara Maltako atau doa bersama itu Acara Maltako atau doa bersama itu digelar pada Minggu 17 September 2023 lalu. Pimpinan Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II, Haji Najih Farhok atau akrab disapa Gus Najih, menuturkan kegiatan tersebut digelar untuk mendukung Yeni Wahid menjadi cawapres. Di samping itu, berdasarkan hasil survei Dialektika Institute menunjukkan bahwa elektabilitas Yeni Wahid mencapai 27,6%, disusul Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 25,4%. Kemudian dalam survei Rumah Demokrasi terkait elektabilitas Yeni Wahid tak jauh berbeda. Dalam survei tersebut didapati hasil elektabilitas Yeni Wahid tertinggi, yakni mencapai 30,2%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai keputusan Partai Nasional Demokrat dan Anies Baswedan meminang Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai cawapres cukup tepat. Setidaknya hal tersebut mengubah konstelasi cawapres untuk Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurutnya, baik Prabowo maupun Ganjar akan mempertimbangkan nama cawapres yang dapat mengimbangi menyaingi Caimin khususnya di Jawa Timur. Caimin merupakan kader murni Nahdlatul Ulama atau NU dan orang asli Jawa Timur yang meyakini pertimbangan nasional Demokrat dan Anies Baswedan memilih Caimin menjadi cawapres untuk meraup banyak suara di Provinsi Jawa Timur. Ujang melihat nama-nama yang akan muncul sebagai kandidat cawapres untuk Prabowo dan Ganjar, salah satunya adalah Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zanuba Arifah Capsoh alias Yeni Wahid. Yeni Wahid diketahui juga punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Menurut Ujang, Yeni Wahid bisa menjadi kebuntuan lambannya poros Ganjar dan Prabowo Subianto menemukan calon wakil presiden.
Pengusaha muda asal Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Alfi Vita Cahya bersama dengan Partai Gerindra membagikan pupuk gratis kepada para petani. Upaya ini dilakukan demi mendukung pertanian di Indonesia yang merupakan tulang punggung bagi banyak masyarakat di tanah air. Hal tersebut juga sebagai upaya mengokohkan stabilitas sektor pertanian Indonesia. Alfi ini bersama timnya meluncurkan program pemberian pupuk gratis di lahan pertanian seluas 50 hektar di Kabupaten Sukabumi pada Rabu 20 September 2023. Langkah tersebut dimulai dari Desa Cisaat dan rencananya program ini akan diperluas ke desa-desa lain yang terletak di Kudadam, Gunung Guru, Sukabumi, dan sebagainya. Bakal calon legislatif Bacalek Dapil 4 Kabupaten Sukabumi dari Partai Gerindra menyebut, program tersebut merupakan instruksi dari Ketum Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus itu memerintahkan kepada para kader di Indonesia untuk menunjukkan kepeduliannya kepada kelompok petani. Jika terpilih menjadi anggota legislator, Teh Alfi berjanji akan terus konsisten dalam mendukung kemajuan pertanian Indonesia. Alfi Puspita Cahya atau akrab disapa Teh Alfi adalah seorang milenial yang bersemangat dan aktif di berbagai organisasi nasional. Ia juga merupakan seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang ekspor-impor, hasil pertanian, dan komoditi lainnya. Latar belakangnya yang kaya ini membuatnya memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan potensi sektor pertanian di Indonesia. Alfi berjanji akan memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden pada tahun 2024 mendatang di Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Ketua Relawan Teh Alfi Muhammad Iqbal Maulana Insan Kambil mengatakan, pemberian pupuk menjadi langkah besar dalam mendukung petani yang telah berjuang keras untuk menjaga ketahanan pangan negara. Kegiatan distribusi pupuk gratis diinisiasi oleh Teh Alfi. Langkah tersebut merupakan suatu agenda yang seharusnya bisa menopang produksi petani di musim tanam akhir tahun ini. Tak hanya memberikan pupuk secara gratis, Teh Alfi juga memiliki rencana memberi kartu pupuk kepada setiap petani dan gabungan kelompok tani Gapoktan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pupuk dapat diakses oleh semua petani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi beras gratis di Pasar Natar, Lampung Selatan pada 20 September 2023. Momen Zulkifli ST12 saat bagi-bagi beras di pasar. Zulkifli Hasan juga saat menyambut warga mengatakan beras tersebut dari partai yang dipimpinnya, yakni Partai Amanat Nasional. Pada narasi di TikTok, PAN mengaku tetap bagi-bagi meski banyak yang membenci. Dikutip dari Tribun Lampung, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi beras di Lampung pada Rabu 20 September 2023. Ia langsung menyambangi Pasar Natar Lampung Selatan. Dalam kunjungannya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan langsung menyapa warga yang ada di Pasar Natar Lampung Selatan. Tak hanya itu, pihaknya pun membagikan beras SPHP kemasan 5 kg kepada warga setempat. Kemudian puluhan warga tampak berebut hingga berdesak-desakan demi mendapatkan beras gratis tersebut. Aji, warga pasar yang mendapat beras secara gratis, mengucap syukur lantaran naik harga beras. Selain bagi-bagi beras, pria yang karib disapa Zulhas tersebut juga menggelar pasar murah di Pasar Natar. Pasar murah yang digagas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut menjajakan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, bawang merah, telur, dan lain sebagainya. Nantinya setiap orang memberikan batasan dalam beli item di pasar murah garapan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KPP. Dalam hal ini KPU Republik Indonesia pada Jumat 22 September 2023.
Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam menyusun regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota atau PKPU 10/2023. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Ibriza Fasti Ifhami, wartawan tribunnews.com. Rekan Ibriza Fasti Ifhami, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih, Mi. Betul sekali yang dikatakan oleh Mi, di mana hari ini memang dijalankan sidang di DKPP Republik Indonesia di Jakarta seperti itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU Hashim Asyari beserta para anggotanya seperti itu. Dalam persidangan hari ini, jajaran pengurus KPU RI selaku pihak teradu hadir lengkap di ruangan sidang DKPP RI. Di antaranya ada Ketua KPU Hashim Asyari, kemudian anggota Idam Holik, Agus Melas, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Muhammadin Afifuddin. Sementara untuk anggota KPU Betty Epsilon Idros hadir melalui virtual seperti itu. Sementara itu hadir juga di ruang sidang para pengadu, yakni Nike Ferawati Tanka, Listiawati, kemudian Misto Hizaman, Werdianingsi, dan Hadar Nafis Gumai seperti itu. Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam penyusunan regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota atau PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Terkait hal ini, ada sejumlah dugaan pengadu yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, adapun pengadu menduga KPU melakukan perubahan ketentuan pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU yang sudah disampaikan dalam uji publik seperti itu. Sebelum dilakukan perubahan, aturan tersebut masih memuat hasil perhitungan 30% keterwakilan perempuan dilakukan pembulatan ke atas. Sedangkan menurut pihak pengadu, perubahan yang dilakukan KPU terkait pasal 8 ayat 2 huruf A PKPU bertentangan dengan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu seperti itu, yang secara eksplisit menjamin pemenuhan hak politik perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD, yaitu daftar bakal caleg pada setiap daerah pemilihan memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Jadi pasal 243, 244, dan 245 Undang-Undang Pemilu seperti itu. Terlebih, kata pengadu, tidak ada penjelasan secara utuh, menyeluruh, dan lengkap kepada publik terkait alasan KPU merubah norma pasal tersebut. Sehingga dalam petitumnya para pengadu meminta DKPP RI untuk memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hashim Asyari dan para anggotanya. Bahkan pengadu meminta sanksi tersebut berupa pemberhentian secara tetap dari jabatan mereka sebagai jajaran pengurus KPU saat ini seperti itu. Begitu Justin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik rekan Ibriza Fahmi, maksud kami Ibriza Fasti Ifhami, wartawan tribunnews.com. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terancam terkena sanksi imbas kabar bergabungnya Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sesuai aturan ADART PDIP, dalam satu keluarga dilarang berbeda partai. Namun demikian, relawan pendukung sahabat Kaisang atau Saka Kota Depok menyambut baik Kaisang Pangarep masuk kancah politik tanah air. Relawan Saka berharap Kaisang maju menjadi calon wali kota Depok di Pilkada Depok 2024 seperti yang diperjuangkan relawan Saka selama ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Relawan Saka Depok Yopi Setiabudi. Menurut Yopi, sejatinya masyarakat Kota Depok sangat membutuhkan Kaisang, sosok muda yang mempunyai mentor kelas dunia. Yopi mengatakan seperti yang disampaikan di video yang diunggah PSI, Kaisang Pangarep memiliki niat dan tujuan yang mulia untuk Indonesia dengan terjun ke politik. Yopi memastikan relawan Saka akan mengawal kiprah Kaisang Pangarep di dunia politik tanah air dan memberikan support terbaik. Sebelumnya, Yopi mengatakan relawan Saka tengah melakukan konsolidasi mengenalkan Kaisang ke warga Depok. Konsolidasi yang sudah dilakukan, Yopi berujar dengan membentuk 11 simpul yang ada di setiap kecamatan di Depok dan turunannya.
Tak hanya itu, kata Yopi, untuk melakukan sosialisasi selain melalui media sosial, ia mengimbau dan mengajak setiap masyarakat yang tergabung dalam grup WhatsApp agar memanfaatkan sosial media masing-masing. Yopi menuturkan pihaknya saat ini juga telah menyebar berbagai spanduk yang ada di mana spanduk tersebut adalah hasil daripada donasi dari rekan-rekan sahabat Kaisang. Menanggapi kabar bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berjanji akan mengecek langsung kebenaran kabar tersebut dengan bertanya ke Kaisang. Puan mengaku baru mendengar kabar Kaisang Pangarep bergabung dengan PSI pada Kamis 21 September 2023 pagi. Puan mengungkapkan ia akan bertanya langsung ke Kaisang Pangarep perihal kabar tersebut. Lebih lanjut, Puan enggan berkomentar saat tanya terkait aturan di PDIP bahwa satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai. Sebab jika betul Kaisang bergabung dengan PSI, maka berbeda partai dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDIP. Pak, soal Mas Kaisang Pak, satu lagi, Pak. masuk PSI kan Pak? Berkaitan dengan hutan adat, Mas Pak. Kaisang masuk PSI. Mas Kaisang masuk PSI, Pak. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Pak? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai Ya, PSI? biasa di dalam keluarga kita doa restu. Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra menanggapi kabar bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep PSI. Dalam hal ini, Kaisang disebut terhalang aturan PDIP agar satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai. Icuk mengaku tak percaya aturan seperti itu di PDIP dan menjadi kebijakan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Menurut Icuk, PDI tentu adalah partai yang demokratis pada keluarga kadernya. Kemudian ketika ditanya terkait kemungkinan keluarga Presiden Joko Widodo bisa dipecat dari PDIP, Icuk mengatakan PSI bisa menjadi pilihan dari keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Meski demikian, aturan PDIP terkait tak boleh ada anggota keluarga kader yang berbeda partai memang ada nyatanya. Contohnya, aturan tersebut pernah dipraktikkan terhadap Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang merupakan kader PDIP. Ia dicopot sebagai kader PDIP lantaran istrinya justru pindah ke PAN, meski ada pula alasan lain terkait pencopotan terhadap Murad, yakni berperilaku emosional saat klarifikasi terkait kepindahan istrinya ke partai lain. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun mulanya menyebut partainya menghormati anak muda yang ingin bergabung ke politik. Ia mengatakan ada banyak ruang bagi anak muda di dunia politik. Hasto pun mempersilahkan Kaisang Pangarep bergabung ke PDIP sebagai kader. Hasto pun menyinggung aturan PDIP terkait satu keluarga tak boleh berbeda partai. Di sisi lain, Hasto mengingatkan berpolitik harus memiliki tujuan yang jelas. Hasto mengatakan kader PDIP harus siap ditugaskan sebagai apapun. Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo mengatakan pihaknya tengah menikmati kegembiraan anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, yang dinyatakan masuk sebagai kader PSI tersebut. Yogo berujar seusai dinyatakan bergabung ke PSI, Kaisang Pangarep membawa efek luar biasa.
Menurutnya, Kaisang Efek mampu memberikan dan menggerakkan anak-anak muda untuk bergabung dengan PSI. Diketahui Yogo ditugasi Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI untuk menggait anggota baru. Baru diumumkan pada Rabu sore, pada Kamis pagi, PSI telah menerima 65 calon legislatif atau caleg baru, efek dari bergabungnya adik Gibran Rakabuming Raka tersebut. Para caleg terbagi dalam sejumlah tingkat pemilihan baik dari DPRD Kota, Kabupaten, sampai DPR RI. Mereka berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung. Untuk wilayah Kota Solo sendiri, Yogo menerangkan adanya caleg baru, yakni pengusaha sukses Budi Santoso. Caleg baru tersebut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Dapil B, Jawa Tengah. Terkait bergabungnya Kaisang Pangarep, Yogo mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait jabatan atau tawaran partainya untuk Kaisang Pangarep. Namun demikian, Yogo menjelaskan bahwa akan ada kejutan lebih lanjut terkait masuknya Kaisang Pangarep ke PSI. Yogo juga menyampaikan Kaisang Efek masih akan terus berlanjut. Menurutnya, gebrakan lainnya akan segera diumumkan. Calon legislatif P3 DPRD Jawa Timur, Santi Fauziah, merasa yakin bisa lolos pemilu 2024 meskipun merupakan pendatang baru. Keyakinan Santi lantaran efek ekor jas pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Santi, dukungan terhadap Ganjar Pranowo akan sangat berpengaruh bagi elektabilitasnya. Seperti diketahui, P3 merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Apalagi Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu P3, juga masuk di bursa Bacawa Pres Ganjar. Santi hadir dalam talk show politik Tribun Series bertema Siapa Paling Bisa Merogoh Hati Pemilih di Surabaya, membedah jurus para caleg bergaya suara di Dapil Jatim 1. Talk show ini juga menghadirkan Bacaleg Demokrat Rasio, Bacaleg PAN Edward Dewaruci, hingga Reni Widya Lestari yang merupakan Bacaleg Partai Gerindra. Menurut Santi, partainya saat ini sudah berbenah, yakni belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya yang perolehannya sempat anjlok. Pemilu 2024 mereka optimis termasuk di DPRD Jawa Timur, apalagi dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke partai berlambang Ka'bah tersebut. Santi pun tak memungkiri pemilu 2024 adalah tantangan tersendiri bagi dirinya. Apalagi pemilu 2019 lalu P3 belum berhasil meloloskan kader ke DPRD Jatim dari daerah pemilihan kota Surabaya yang dikenal sebagai Dapil Neraka. Sebagai penantang, Santi sadar harus ada upaya lebih yang terus digenjot. Hal ini agar dapat mendulang suara hingga lolos ke Gedung Indrapura. Di antaranya adalah terus mendekati pemilih Nahdliyin sebagai basis mereka. Mesin partai pun ditegaskan sudah berjalan. Pemilih Nahdliyin di momentum pemilu 2024 ini dinilai lebih cair, lantaran PBNU juga menegaskan terbuka dan mengambil jarak yang sama dengan partai politik. Juga ditawarkan ini kan namanya kan yang sekarang di P3 ini. Nah, untuk konteks caleg ada dampaknya tidak? Pasti banyak dampaknya ya. Ini kalau kita membacanya dari Pak Sandi. Ya. Yang pertama, pasti terdampak juga karena ini momennya P3 yang memang dulunya memang partai besar, akan tapi beberapa kurun periode memang anjlok. Mungkin terjun payung ya bisa dibilang seperti itu. Karena dulu memang P3 itu kalau kita mempelajari dan mengevaluasi kesalahan kami ya, kami memberdayakan hanya manusia yang sudah ibaratnya sudah matang, kemampu dan belum matang tidak kami berdayakan. Di periode ini dengan ikon Mas Sandiaga Uno, kami berupaya untuk mendulang sekuat-kuatnya para Gen Z kami gunakan di dalam sistem kami. Jadi milenial dan Gen Z ya. Betul.
milenial dan gini, dan itu sangat berdampak. Yang pertama dari ikon Mas Sandi, nggih. Ya. Yang kedua dari ikon partainya sendiri, karena kami P3 merupakan sampai saat ini merupakan partai pertama yang bergabung untuk mendukung Ganjar. Nggih. Nah, dari situ elektabilitas dari Ganjar maupun PDI sempat menggandeng naiknya P3 juga, dan itu sangat berpengaruh pada kami. Artinya apa namanya, Ganjar yang didukung oleh P3 meskipun sekarang kan belum jelas siapa cawapresnya, itu ada dampak ya elektoral baik kepada partai maupun pada caleg. Iya, pastinya karena PDI dan juga Pemirsa, bakal calon presiden Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menyempatkan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren dan Majelis Taklim At-Taqwa Cianjur. Silaturahmi tersebut dalam rangka safari politik di Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 21 September 2023. Dalam silaturahmi ini, Anies Baswedan mengajak para pengasuh pondok pesantren dan para jamaah untuk menyambut perubahan di Indonesia. Anies dalam keterangan tertulis mengatakan ingin negara melindungi dan mengayomi semuanya. Pada kesempatan tersebut, Anies berujar harus ada perubahan. Anies berharap perubahan ini terus menggema di Cianjur dan sekitarnya dan meluas ke Jawa Barat hingga ke pelosok Nusantara. Selain mengunjungi pesantren At-Taqwa Cianjur, Anies Baswedan bertemu kelompok pemuda di Cianjur, yakni Forum Pemuda Cianjur. Dalam kesempatan tersebut, Anies menyebut pendekatan kolaboratif yang ia usulkan nanti akan memberikan respons dari anak muda untuk memberikan solusi. Anies Baswedan berujar ke depannya kegiatan pemerintah pasti membutuhkan kerja kolektif, apalagi menurutnya ke depan peran anak muda lebih instrumental. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan peluang pasar yang lebih luas. DPP PKS Sulawesi Selatan atau Sulsel akan mengadakan apel siaga pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 23 September 2023 besok. Apel siaga pemenangan akan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaiqo di
Pemirsa, DPW PKS Sulawesi Selatan atau Sulsel akan mengadakan apel siaga pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 23 September 2023 besok. Apel siaga pemenangan akan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaiqo di lapangan MB Sailan Jalan Harta Sening, Kota Makassar. Hal tersebut dilakukan pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro PKS, di mana menetapkan pasangan Baca Pres Anies Baswedan dan Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin. Apel siaga pemenangan yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pengurus Ranting atau DPR PKS sesulsel tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Tak hanya Ahmad Syaiqo, juga dihadiri oleh Anies Baswedan. Demikian disampaikan oleh Ketua PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyid pada Jumat 22 September 2023. Amri mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan komitmen PKS Sulsel untuk all out memenangkan Anies Caimin pada pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Rencana kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Presiden PKS yakni pada tanggal 23-24 September 2023. Menurut Amri, ini menjadi momentum yang sangat penting dan langka bagi warga Sulsel, terkhusus kepada seluruh anggota PKS. Sebagai informasi, apel siaga pemenangan yang menargetkan 5.000 anggota dan simpatisan PKS akan digelar di lapangan MB Sailan, Jalan Harta Sening, Kota Makassar. Sebelum apel siaga pemenangan, terlebih dahulu akan diadakan konsolidasi caleg PKS Sulsel di Hotel Dalton, Jalan Perintis, Kemerdekaan di hari yang sama. Presiden PKS dan Anies Baswedan dijadwalkan memberikan pembekalan kepada caleg PKS mulai dari tingkatan DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, hingga DPR RI. Kedua kegiatan ini masuk dalam agenda prioritas show Anies Baswedan di Sulsel. Selain caleg, seluruh anggota legislatif PKS juga diwajibkan hadir. Amri juga menambahkan bahwa esokan harinya kadar anggota dan simpatisan PKS akan tumpah ruah bersama relawan dan simpatisan pendukung Anies Caimin. Agenda tersebut berkaitan dengan acara Jalan Gembira bersama Anies Baswedan pada Minggu 24 September 2023. Bakal calon presiden Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan memulai kunjungannya ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Anies mendatangi Pasar Induk Cianjur pada Kamis 21 September 2023 kemarin. Baru turun dari mobil, Anies telah diberondong keluhan dan curhatan sejumlah pedagang, pengelola pasar hingga warga. Mereka meminta adanya perubahan yang signifikan. Selama ini, ujarnya, masyarakat mengetahui pasar milik pemerintah, namun pengelola merupakan pihak swasta. Hal tersebut diungkapkan oleh pengelola pasar Ujang Koswara. Dengan kondisi seperti ini, dikatakan Ujang, pasar mengalami kesulitan untuk berkembang. Berjalan menyusuri kios demi kios, Anies Baswedan dicegat Dadang, seorang pedagang daging yang mengeluhkan kios makin sepi. Menurut Dadang, itu terjadi karena daya beli masyarakat menurun akibat mahalnya harga bahan pokok. Sambil mendengar keluhan warga, sejumlah pedagang dan konsumen teriak histeris berteriak Anies Presiden.
Di sebuah kios kelontong, Anies Baswedan disuguhi sepaket gula aren oleh pedagangnya Dede. Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan pun tersenyum. Dalam kunjungannya, Anies Baswedan mengatakan ingin belanja masalah dan menyelami berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Anies Baswedan pun menjanjikan adanya kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera. Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan gagasan yang akan diterapkan saat terpilih menjadi Presiden 2024 hingga 2029 mendatang. Gagasan tersebut ia ungkapkan di depan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada Selasa 19 September 2023. Berbicara di acara 3 Baca Pres Bicara Gagasan yang dipandu Najwa Shihab, Anies Baswedan menyampaikan pentingnya menambah kota-kota di Indonesia sebagai pusat pengembangan perekonomian yang saat ini masih terpusat di Jawa bagian Barat, khususnya di DKI Jakarta. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang juga juru bicara Anies Baswedan menjelaskan pentingnya mewujudkan 14 kota penggerak ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, fenomena urbanisasi kini menjadi tren semua wilayah urban di dunia. Urbanisasi atau pergerakan masyarakat dari daerah non-kota seperti pedesaan ke perkotaan menjadi penggerak utama perkembangan ekonomi di hampir semua negara. Dikatakan Anies Baswedan, kunci untuk sektor jasa yang dinamis sebagai motor ekonomi perkotaan yang kemudian memotori daerah-daerah di sekitar perkotaan adalah keterampilan tenaga kerja. Usahakan sukun 2024. Insya Allah jadi. Hidup. Masuknya Partai Demokrat dengan figur Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) diyakini mampu memberikan tambahan kemenangan bagi Prabowo Subianto pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Viva Yoga Mauladi. Kehadiran SBY dan Demokrat disebut semakin memastikan kemenangan koalisi Prabowo di Provinsi Jawa Timur. Adapun Jawa Timur menjadi lumbung suara nasional selain Jawa Barat. Mulanya Viva ditanya apakah PAN dan Kim juga menganggap penting figur atau tokoh Nahdlatul Ulama NU untuk menyasar suara di Jawa Timur. Menurut Viva, figur NU memang menjadi salah satu variabel penting. Namun PAN melihat kini Kim melirik figur SBY untuk kemenangan di Jawa Timur. Tak hanya itu, Viva meyakini kehadiran SBY dalam KIM menambah semangat untuk memenangkan koalisi Prabowo di Jawa Timur. Viva pun memuji SBY yang sudah memenangkan Pilpres sebanyak 2 kali. Juru bicara PAN ini mengakui jika kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat merupakan energi baru bagi KIM, khususnya dalam arti mencari suara Jawa Timur tak hanya melalui figur tokoh Nahdlatul Ulama. Sebagai informasi, Partai Demokrat kini resmi bergabung dalam barisan KIM pendukung Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Demokrat pada Kamis 21 September 2023 malam. Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid Gusdur, yakni Zanuba Arifah Chafsoh atau Yeni Wahid, didukung kiai dan ulama dari Nahdlatul Ulama maju Pilpres 2024. Sejumlah kiai dan Gusdur di Jawa Timur menggelar zikir dan doa bersama untuk mendorong Yeni Wahid maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo.
Doa dan zikir yang digelar di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II, Surabaya, Jawa Timur, dihadiri oleh sejumlah kiai. Di antaranya Kiai Haji Mukid Murtado, Kiai Haji Najih Farhok, Kiai Haji Abdullah Abid Uzair. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Sahal Mahdi dan Kiai Haji Nurul Huda. Selain itu, Iwan selaku mengatakan Yedi Wahid telah memiliki rencana untuk menemui sejumlah kiai dan pondok pesantren pada 23 September 2023 datang. Para kiai dan Gus Dur di Surabaya, Jatim menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yedi Wahid maju sebagai cawapres di Maksud kami sebelumnya para kiai dan Gus Dur di Surabaya, Jawa Timur menggelar acara doa dan zikir bersama untuk mendoakan Yedi Wahid maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Acara Maltako atau doa bersama itu Acara Maltako atau doa bersama itu digelar Minggu 17 September 2023 lalu. Pimpinan Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II, Haji Najih Farhok atau akrab disapa Gus Najih, menuturkan kegiatan tersebut digelar untuk mendukung Yedi Wahid menjadi cawapres. Di samping itu, berdasarkan hasil survei Dialektika Institute menunjukkan bahwa elektabilitas Yedi Wahid mencapai 27,6%, disusul Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 25,4%. Kemudian dalam survei Rumah Demokrasi terkait elektabilitas Yedi Wahid tak jauh berbeda. Dalam survei tersebut didapati hasil elektabilitas Yedi Wahid tertinggi, yakni mencapai 30,2%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai keputusan Partai Nasional Demokrat dan Anies Baswedan meminang Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai cawapres cukup tepat. Setidaknya hal tersebut mengubah konstelasi cawapres untuk Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurutnya, baik Prabowo maupun Ganjar akan mempertimbangkan nama cawapres yang dapat mengimbangi menyaingi Caimin khususnya di Jawa Timur. Caimin merupakan kader murni Nahdlatul Ulama atau NU dan orang asli Jawa Timur yang meyakini pertimbangan nasional Demokrat dan Anies Baswedan memilih Caimin menjadi cawapres untuk meraup banyak suara di Provinsi Jawa Timur. Ujang melihat nama-nama yang akan muncul sebagai kandidat cawapres untuk Prabowo dan Ganjar, salah satunya adalah Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zanuba Arifah Hapsoh alias Yedi Wahid. Yedi Wahid diketahui juga punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Menurut Ujang, Yedi Wahid bisa menjadi kebuntuan lambannya poros Ganjar dan Prabowo Subianto menemukan calon wakil presiden. Pengusaha muda asal Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Alfi Puspita Cahya bersama dengan Partai Gerindra membagikan pupuk gratis kepada para petani. Upaya ini dilakukan demi mendukung pertanian di Indonesia yang merupakan tulang punggung bagi banyak masyarakat di tanah air. Hal tersebut juga sebagai upaya mengokohkan stabilitas sektor pertanian Indonesia. Alfi bersama timnya meluncurkan program pemberian pupuk gratis di lahan pertanian seluas 50 hektar di Kabupaten Sukabumi pada Rabu 20 September 2023. Langkah tersebut dimulai dari Desa Cisaat dan rencananya program ini akan diperluas ke desa-desa lain yang terletak di Kudadam, Gunung Guru,
Sukabumi, dan sebagainya. Bakal calon legislatif Bacalek Dapil 4 Kabupaten Sukabumi dari Partai Gerindra menyebut program tersebut merupakan instruksi dari Ketum Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus itu memerintahkan kepada para kader di Indonesia untuk menunjukkan kepeduliannya kepada kelompok petani. Jika terpilih menjadi anggota legislator, Teh Alfi berjanji akan terus konsisten dalam mendukung kemajuan pertanian Indonesia. Alfi Puspita Cahya atau akrab disapa Teh Alfi adalah seorang milenial yang bersemangat dan aktif di berbagai organisasi nasional. Ia juga merupakan seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang ekspor-impor, hasil pertanian, dan komoditi lainnya. Latar belakangnya yang kaya ini membuatnya memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan potensi sektor pertanian di Indonesia. Alfi berjanji akan memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden pada tahun 2024 mendatang di Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Ketua Relawan Teh Alfi Muhammad Iqbal Maulana Insan Kambil mengatakan pemberian pupuk menjadi langkah besar dalam mendukung petani yang telah berjuang keras untuk menjaga ketahanan pangan negara. Kegiatan distribusi pupuk gratis diinisiasi oleh Teh Alfi. Langkah tersebut merupakan suatu agenda yang seharusnya bisa menopang produksi petani di musim tanam akhir tahun ini. Tak hanya memberikan pupuk secara gratis, Teh Alfi juga memiliki rencana memberi kartu pupuk kepada setiap petani dan gabungan kelompok tani Gapoktan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pupuk dapat diakses oleh semua petani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi beras gratis di Pasar Natar, Lampung Selatan pada 20 September 2023. Momen Zulkifli ST12 saat bagi-bagi beras di pasar. Zulkifli Hasan juga saat menyambut warga mengatakan beras tersebut dari partai yang dipimpinnya, yakni Partai Amanat Nasional. Pada narasi di TikTok, PAN mengaku tetap bagi-bagi meski banyak yang membenci. Dikutip dari Tribun Lampung, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi beras di Lampung pada Rabu 20 September 2023. Ia langsung menyambangi Pasar Natar Lampung Selatan. Dalam kunjungannya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan langsung menyapa warga yang ada di Pasar Natar Lampung Selatan. Tak hanya itu, pihaknya pun membagikan beras SPHP kemasan 5 kg kepada warga setempat. Kemudian puluhan warga tampak berebut hingga berdesak-desakan demi mendapatkan beras gratis tersebut. Aji, warga pasar yang mendapat beras secara gratis, mengucap syukur lantaran naik harga beras. Selain bagi-bagi beras, pria yang karib disapa Zulhas tersebut juga menggelar pasar murah di Pasar Natar. Pasar murah yang digagas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut menjajakan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, bawang merah, telur, dan lain sebagainya. Nantinya setiap orang memberikan batasan dalam beli item di pasar murah garapan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KEPP. Dalam hal ini KPU Republik Indonesia pada Jumat 22 September 2023. Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam menyusun regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota atau PKPU 10/2023. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Ibriza Fasti Ifhami, wartawan tribunnews.com. Rekan Ibriza Fasti Ifhami, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih, Mi. Betul sekali yang dikatakan oleh Mi, di mana hari ini memang dijalankan sidang di DKPP Republik Indonesia di Jakarta seperti itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU Hashim Asyari beserta para anggotanya seperti itu. Dalam persidangan hari ini, jajaran pengurus KPU RI selaku pihak
adu hadir lengkap di ruangan sidang DKPP RI. Di antaranya ada Ketua KPU Hasyim Asyari, kemudian anggota Idam Holik, Agus Melas, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Muhammadin Afifuddin. Sementara untuk anggota KPU Betty Epsilon Idros hadir melalui virtual seperti itu. Sementara itu hadir juga di ruang sidang para pengadu, yakni Nike Ferawati Tangka, Listiawati, kemudian Misto Hizaman, Werdianingsi, dan Hadar Nafis Gumai seperti itu. Sidang ini dilakukan terkait aduan bahwa KPU RI melanggar prinsip mandiri dalam penyusunan regulasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota atau PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Terkait hal ini, ada sejumlah dugaan pengadu yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, adapun pengadu menduga KPU melakukan perubahan ketentuan pasal 8 ayat 2 peraturan KPU yang sudah disampaikan dalam uji publik seperti itu. Sebelum dilakukan perubahan, aturan tersebut masih memuat hasil perhitungan 30% keterwakilan perempuan dilakukan pembulatan ke atas. Sedangkan menurut pihak pengadu, perubahan yang dilakukan KPU terkait pasal 8 ayat 2 huruf A PKPU bertentangan dengan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu seperti itu, yang secara eksplisit menjamin pemenuhan hak politik perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD, yaitu daftar bakal caleg pada setiap daerah pemilihan memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Jadi pasal 243, 244, dan 245 Undang-Undang Pemilu seperti itu. Terlebih, kata pengadu, tidak ada penjelasan secara utuh, menyeluruh, dan lengkap kepada publik terkait alasan KPU merubah norma pasal tersebut. Sehingga dalam petitumnya, para pengadu meminta DKPP RI untuk memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan para anggotanya. Bahkan, pengadu meminta sanksi tersebut berupa pemberhentian secara tetap dari jabatan mereka sebagai jajaran pengurus KPU saat ini seperti itu. Begitu Justin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik rekan Ibriza Fahmi, maksud kami Ibriza Fasti Ifhami, wartawan tribunnews.com. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terancam terkena sanksi imbas kabar bergabungnya Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sesuai aturan ADART PDIP, dalam satu keluarga dilarang berbeda partai. Namun demikian, relawan pendukung sahabat Kaisang atau Saka Kota Depok menyambut baik Kaisang Pangarep masuk kancah politik tanah air. Relawan Saka berharap Kaisang maju menjadi calon wali kota Depok di Pilkada Depok 2024 seperti yang diperjuangkan relawan Saka selama ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Relawan Saka Depok Yopi Setiabudi. Menurut Yopi, sejatinya masyarakat Kota Depok sangat membutuhkan Kaisang, sosok muda yang mempunyai mentor kelas dunia. Yopi mengatakan seperti yang disampaikan di video yang diunggah PSI, Kaisang Pangarep memiliki niat dan tujuan yang mulia untuk Indonesia dengan terjun ke politik. Yopi memastikan relawan Saka akan mengawal kiprah Kaisang Pangarep di dunia politik tanah air dan memberikan support terbaik. Sebelumnya, Yopi mengatakan relawan Saka tengah melakukan konsolidasi mengenalkan Kaisang ke warga Depok. Konsolidasi yang sudah dilakukan, Yopi berujar dengan membentuk 11 simpul yang ada di setiap kecamatan di Depok dan turunannya. Tak hanya itu, kata Yopi, untuk melakukan sosialisasi selain melalui media sosial, ia mengimbau dan mengajak setiap masyarakat yang tergabung dalam grup WhatsApp agar memanfaatkan sosial media masing-masing. Yopi menuturkan pihaknya saat ini juga telah menyebar berbagai spanduk yang ada di mana spanduk tersebut adalah hasil daripada donasi dari rekan-rekan sahabat Kaisang. Menanggapi kabar bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berjanji akan mengecek langsung kebenaran kabar tersebut dengan bertanya ke Kaisang. Puan mengaku baru mendengar kabar Kaisang Pangarep bergabung dengan PSI pada Kamis 21 September 2023 pagi. Puan mengungkapkan ia akan bertanya langsung ke Kaisang Pangarep perihal kabar tersebut. Lebih lanjut, Puan enggan berkomentar saat tanya terkait aturan di PDIP bahwa satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai.
Sebab jika betul Kaisang bergabung dengan PSI, maka berbeda partai dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDIP. Pak, soal Mas Kaisang Pak, satu lagi, Pak. masuk PSI kan Pak? Berkaitan dengan hutan adat, Mas Mas. Kaisang masuk PSI. Mas Kaisang masuk PSI, Pak. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Pak? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai Ya, PSI? biasa di dalam keluarga kita doa restu. Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra menanggapi kabar bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep PSI. Dalam hal ini, Kaisang disebut terhalang aturan PDIP agar satu keluarga hanya boleh bergabung di satu partai. Icuk mengaku tak percaya aturan seperti itu di PDIP dan menjadi kebijakan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Menurut Icuk, PDI tentu adalah partai yang demokratis pada keluarga kadernya. Kemudian ketika ditanya terkait kemungkinan keluarga Presiden Joko Widodo bisa dipecat dari PDIP, Icuk mengatakan PSI bisa menjadi pilihan dari keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Meski demikian, aturan PDIP terkait tak boleh ada anggota keluarga kader yang berbeda partai memang ada nyatanya. Contohnya, aturan tersebut pernah dipraktikkan terhadap Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang merupakan kader PDIP. Ia dicatat sebagai kader PDIP lantaran istrinya justru pindah ke PAN, meski ada pula alasan lain terkait pencopotan terhadap Murad, yakni berperilaku emosional saat klarifikasi terkait kepindahan istrinya ke partai lain. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun mulanya menyebut partainya menghormati anak muda yang ingin bergabung ke politik. Ia mengatakan ada banyak ruang bagi anak muda di dunia politik. Hasto pun mempersilahkan Kaisang Pangarep bergabung ke PDIP sebagai kader. Hasto pun menyinggung aturan PDIP terkait satu keluarga tak boleh berbeda partai. Di sisi lain, Hasto mengingatkan berpolitik harus memiliki tujuan yang jelas. Hasto mengatakan kader PDIP harus siap ditugaskan sebagai apapun. Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo mengatakan pihaknya tengah menikmati kegembiraan anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, yang dinyatakan masuk sebagai kader PSI tersebut. Yogo berujar seusai dinyatakan bergabung ke PSI, Kaisang Pangarep membawa efek luar biasa. Menurutnya, Kaisang efek mampu memberikan dan menggerakkan anak-anak muda untuk bergabung dengan PSI. Diketahui Yogo ditugasi Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI untuk menggait anggota baru. Baru diumumkan pada Rabu sore, pada Kamis pagi, PSI telah menerima 65 calon legislatif atau caleg baru, efek dari bergabungnya adik Gibran Rakabuming Raka tersebut. Para caleg terbagi dalam sejumlah tingkat pemilihan baik dari DPRD Kota, Kabupaten, sampai DPR RI. Mereka berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung. Untuk wilayah Kota Solo sendiri, Yogo menerangkan adanya caleg baru, yakni pengusaha sukses Budi Santoso. Caleg baru tersebut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Dapil B, Jawa Tengah. Terkait bergabungnya Kaisang Pangarep, Yogo mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait jabatan atau tawaran partainya untuk Kaisang Pangarep.
Namun demikian, Yogo menjelaskan bahwa akan ada kejutan lebih lanjut terkait masuknya Kaisang Arep ke PSI. Yogo juga menyampaikan Kaisang Efek masih akan terus berlanjut. Menurutnya, gebrakan lainnya akan segera diumumkan. Calon legislatif P3 DPRD Jawa Timur, Santi Fauziah, merasa yakin bisa lolos pemilu 2024 meskipun merupakan pendatang baru. Keyakinan Santi lantaran efek ekor jas pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Santi, dukungan terhadap Ganjar Pranowo akan sangat berpengaruh bagi elektabilitasnya. Seperti diketahui, P3 merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Apalagi Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu P3, juga masuk di bursa bacawa pres Ganjar. Santi hadir dalam talk show politik Tribun Series bertema Siapa Paling Bisa Merogoh Hati Pemilih di Surabaya, membedah jurus para caleg bergaya suara di Dapil Jatim 1. Talk show ini juga menghadirkan Bacaleg Demokrat Rasio, Bacaleg PAN Edward Dewaruci, hingga Reni Widya Lestari yang merupakan Bacaleg Partai Gerindra. Menurut Santi, partainya saat ini sudah berbenah, yakni belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya yang perolehannya sempat anjlok. Pemilu 2024 mereka optimis termasuk di DPRD Jawa Timur, apalagi dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke partai berlambang Ka'bah tersebut. Santi pun tak memungkiri pemilu 2024 adalah tantangan tersendiri bagi dirinya. Apalagi pemilu 2019 lalu P3 belum berhasil meloloskan kader ke DPRD Jatim dari daerah pemilihan kota Surabaya yang dikenal sebagai dapil neraka. Sebagai penantang, Santi sadar harus ada upaya lebih yang terus digenjot. Hal ini agar dapat mendulang suara hingga lolos ke gedung Indrapura. Di antaranya adalah harus mendekati pemilih Nahdliyin sebagai basis mereka. Mesin partai pun ditegaskan sudah berjalan. Pemilih Nahdliyin di momentum pemilu 2024 ini dinilai lebih cair, lantaran PBNU juga menegaskan terbuka dan mengambil jarak yang sama dengan partai politik. Juga ditawarkan ini kan namanya kan yang sekarang di P3 ini. Nah, untuk konteks caleg ada dampaknya tidak? Pasti banyak dampaknya ya. Ini kalau kita membacanya dari Pak Sandi. Ya. Yang pertama, pasti terdampak juga karena ini momennya P3 yang memang dulunya memang partai besar, akan tapi beberapa kurun periode memang anjlok. Mungkin terjun payung ya bisa dibilang seperti itu. Karena dulu memang P3 itu kalau kita mempelajari dan mengevaluasi kesalahan kami ya, kami memberdayakan hanya manusia yang sudah ibaratnya sudah matang, kemampu dan belum matang tidak kami berdayakan. Di periode ini dengan ikon Mas Sandiaga Uno, kami berupaya untuk mendulang sekuat-kuatnya para Gen Z kami gunakan di dalam sistem kami. Jadi milenial dan Gen Z ya. Betul. Milenial dan Gen Z. Dan itu sangat berdampak. Yang pertama dari ikon Mas Sandi ya. Yang kedua dari ikon partainya sendiri, karena kami P3 merupakan sampai saat ini merupakan partai pertama yang bergabung untuk mendukung Ganjar. Nah dari situ elektabilitas dari Ganjar maupun PDI sempat menggandeng naiknya P3 juga, dan itu sangat berpengaruh pada kami. Artinya Ganjar yang